Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian liburan tahun ini? Liburan dong biar gak kayak Mimin kerja terus, kayak kagak, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 611, Subscribe Penatua. Suyun tidak menyalahkan Su Sentian dan Sen Suexue, dia tahu, mereka berdua pasti melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Karena orang tuanya sudah memutuskan untuk menyelesaikan masalah untuknya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia khawatir, tetapi pada saat ini, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun, dengan kelas 3 dari Sky Spirit Master, bahkan jika orang tuanya adalah dari tahap ke-7, akan sulit untuk menyelesaikannya, apalagi dirinya sendiri. Tapi karena orang tuanya aman dan sehat, Suyun secara alami sangat bahagia, dan tidak berani meminta terlalu banyak. Dia berencana untuk meninggalkan dunia bela diri tertinggi untuk menemukan Kinger, tetapi sebelum itu, dia memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Suyun berjalan cepat menuju tempat gelap. Itu masih merupakan pintu masuk gua yang gelap dan semarak. Setelah masuk, pandangannya berubah dari dunia terang menjadi area gelap, dan saat mendarat, dia melihat sejumlah besar makhluk roh iblis bergegas masuk dari segala arah, semuanya. Bertanya kepada Suyun dunia mana yang dia rencanakan untuk dimasuki. Suyun melihat sekelompok iblis di sekitarnya, mengabaikan mereka, dia menarik jubahnya dan pergi. Orang-orang di sekitarnya semua pergi dengan sedih. Setelah dia pergi, Suyun kembali dan menemukan iblis dengan kultivasi terlemah dari semuanya, dan segera menariknya. Ai, apa yang kamu lakukan? Iblis itu melihat seseorang menarik lengannya dan langsung terkejut. Energi iblis hijau tua di sekitar tubuhnya mulai bergetar. Dia hanya berada di tahap ke-10 dari guru roh dan dianggap sebagai yang terendah di antara keberadaan ini yang menagih uang untuk membawa orang ke alam. Namun, dia tidak didorong oleh orang lain di sini, dan beberapa bahkan menghormatinya. Ada kesepakatan, apakah kamu ingin menerimanya? Suyun diam-diam melihat sekeliling pada orang-orang yang menatapnya dan berkata. Ketika iblis mendengar ini, dia menjadi curiga, kesepakatan apa? Bantu aku menemukan beberapa hal. Begitu kamu menemukannya, aku akan membayarmu koin yang dalam. Tidak bisakah kamu menemukan orang lain dengan begitu banyak orang di sini? Iblis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku merasa kamu bisa diandalkan. Suyun mengangkat kepalanya dan berkata. Di bawah tenda, wajahnya yang pucat terbuka, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia mengerti apa yang dimaksud Suyun dan menganggukkan kepalanya. Aku akan kembali dalam setengah hari. Harga setiap barang adalah 1 juta. Jika kamu tidak keberatan, aku harus memilih penjual yang berbeda. Aku harap kamu dapat menunggu aku di sini dengan barang-barangnya. Suyun berkata sambil menyerahkan kedua bahan itu kepada iblis setelah mendengarnya, dan segera pergi. Kedua bahan ini disebut Heart of Withering Stone dan Yellow Spring Wax, harta yang hanya bisa diproduksi di tempat khusus seperti Dark Place. Sangat sulit untuk mendapatkannya di luar, dan sangat sedikit orang yang menggunakannya sebagai bahan, jadi harganya tidak terlalu mahal. Ketika iblis mendengar ini, dia tidak ragu dan segera pergi untuk mengambilnya. Suyun kemudian berjalan sendirian menuju sungai tempat lelaki tua dari pohon rilem itu muncul sebelumnya. Di tengah jalan, sarung pedang melepaskan gelombang cahaya, lalu, seorang wanita berbaju putih keluar. Itu adalah Ling Qingyu. Kali ini kamu kaya, koin yang mendalam di dalamnya memiliki total 790 juta, meskipun tidak ada harta sihir, tetapi ada bahan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu dapat mengeluarkan batu hati layu dan lilin mata air kuning, sisanya dapat digunakan untuk menggantikan bahan yang diperoleh dari harta karun, yang cukup untuk memperbaiki pedang bintang teratai. Ling Qingyu dan Suyun berjalan berdampingan, dan berkata sambil tertawa. Ada begitu banyak harta, aku ingin tahu siapa yang menaruhnya di sini. Suyun mengeluh. Bukankah itu ditempatkan oleh orang di penjara? Ling Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar dia mengatakan itu, Suyun tiba-tiba teringat, dan dengan cemas berkata, tentu saja tidak, Qingyu, aku lupa memberitahumu, keberadaan yang di penjara tanpa nama, memang leluhur pedang. Apa? Ling Qingyu tiba-tiba melebarkan matanya yang cerah, meraih lengan Suyun, dan berseru kaget, orang di penjara tanpa nama adalah leluhur pedang. Itu memang leluhur pedang, tetapi karena serangkaian hal, aku lupa memberitahu kamu tentang hal itu. Maafkan aku Qingyu, apakah kamu ingin pergi dan melihat leluhur pedang? Mendengar itu, wajah bersemangat Ling Qingyu tiba-tiba menjadi muram. Dia melepaskan lengan Suyun dan sedikit memiringkan kepalanya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan pada akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, bahkan jika aku melihatnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku ingat kamu pernah berkata bahwa leluhur pedang adalah penyelamatmu, dan untuk membalas leluhur pedang, kamu berubah menjadi pedang, dan mendarat di tengah-tengah sarung pedang, tetapi mengapa kamu tidak mau melihatnya sekarang? Suyun tidak mengerti. Ada terlalu banyak alasan untuk ini. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Ling Qingyu memutar matanya ke arahnya. Suyun tertawa dan tidak bertanya lagi.
Karena Ling Qingyu tidak mau berbicara, bertanya lebih jauh hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi hubungan antara keduanya tidak boleh terlalu kaku. Jika tidak, Ling Qingyu tidak akan berubah menjadi pedang dan menjadi bagian dari sarung pedang. Keduanya terus maju. Tak lama kemudian, mereka sampai di sungai. Su Yun melihat sekeliling, mencari sosok lelaki tua itu. Sangat cepat, dia melihat dua orang berdiri di sisi kiri sungai, salah satunya adalah seorang pria berpakaian hitam ketat, yang lain adalah pria tua kurus. Pria dan pria tua itu sedang membicarakan sesuatu ketika pria itu dengan cepat mengangguk, berbalik, dan pergi. Sepertinya keduanya berada di tengah perdagangan. Setelah pria itu pergi, Su Yun berjalan mendekat. Wajah lelaki tua itu berubah ketika dia melihat pendatang baru. Dia bertanya dengan nada serius, "Brat, apa yang kamu lakukan di sini lagi?" "Ajukan beberapa pertanyaan," kata Su Yun. "Akan ada biaya untuk ini." Orang tua itu menggosok jarinya. "Jangan khawatir, aku membawa cukup uang kali ini. Jawab apa yang ingin aku ketahui dan aku akan memberi kamu harga yang pantas." Su Yun menjentikkan jarinya, dan Ling Qingyu terkejut. Dia kemudian mengeluarkan beberapa kartu koin yang dalam dan memberikannya kepada Su Yun. "Oh, kamu kaya. Kamu mengambil harta itu." Orang tua itu melihat kartu koin yang dalam dan tertawa. "Jika kamu mengajukan pertanyaan kepada aku, itu akan dikenakan biaya." Cukup, aku tidak berbicara denganmu, bocah. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui." Pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Su Yun terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Aku ingin tahu siapa ayah aku Su Sentian dan ibu Sen Suexue." "Su Sentian, Sen Suexue, apakah kamu memiliki kata, hak kesulungan?" Su Yun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tidak ada orang tua yang tidak pernah menyebutkan hari ulang tahun mereka kepadaku." "Apakah kamu memiliki rambut mereka?" "Bagaimana itu bisa terjadi?" Baiklah. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan jurus itu." Pria tua itu terkekeh, dia kemudian mengaitkan jari-jarinya ke Su Yun sebelum berjongkok dan menurunkan bel di pinggangnya, meletakkannya di tanah. Dia meletakkan satu tangan di bel dan mulai melantunkan mantra. Ling Qingyu dengan rasa ingin tahu melihat orang tua yang menggunakan teknik itu, seolah-olah dia sangat tertarik. Setelah bergumam sebentar, lelaki tua itu menghentikan mantranya dan berkata, "Berikan tanganmu." Su Yun melakukan apa yang diperintahkan, dia mengulurkan tangannya ke bel. Orang tua itu tertangkap basah saat dia mengeluarkan sebuah dan menusukkannya ke jari Su Yun. Sebuah lubang kecil segera muncul di jarinya dan darah mengalir keluar. Melihat itu, Su Yun terkejut. Seluruh tubuhnya dilindungi oleh ki yang dalam dan sangat sulit baginya untuk menembusnya dengan mudah. Namun, lelaki tua ini dengan mudah merusak darah dan dagingnya sendiri. Dapat dilihat bahwa kultivasinya tidak biasa. Darah segar menetes dan jatuh ke bel. Bel segera memancarkan gelombang cahaya merah dan bergetar hebat. Jeritan yang menakutkan dan menusuk telinga datang dari dalam bel. Su Yun dan Ling Qingyu menutup telinga mereka, merasa bahwa jeritan itu merobek jiwa mereka. Itu sangat menyakitkan, tetapi lelaki tua itu tidak takut sama sekali, melainkan dia membungkuk dan meletakkan telinganya di bel untuk mendengarkan sejenak. Lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, "Ayahmu adalah ibumu, darah di tubuhmu terkait dengan mereka. Menggunakan gerakan ini, kamu akan tahu semua yang ingin kamu ketahui." "Ada hasilnya?" Su Yun bertanya dengan cemas. "Tentu saja." "Apa itu?" "Hehe, 10 juta koin yang dalam." Pria tua itu tanpa malu-malu menggosok jarinya lagi. Su Yun segera mengeluarkan 10 juta koin yang dalam dari kartu koin yang dalam dan menumpuknya di samping lelaki tua itu. Melihat itu, lelaki tua itu dengan cepat meletakkan koin yang dalam, dan kemudian berkata, "Ayahmu berasal dari benua bela diri langit, dan lahir di benua selatan benua bela diri. Ayahmu adalah penduduk asli keluarga Su, dan ibumu adalah seorang pengungsi." Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening. Itu tidak benar. Jika apa yang dikatakan orang tua itu benar, lalu bagaimana ayah dan ibu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapa guru yang mereka bicarakan? Apakah mereka pernah di sekte sebelumnya? Su Yun masih penuh kecurigaan, dan bertanya, "Tolong beritahu aku, sekte apa yang orang tua aku masuki?" Ai, nak, tidak bisakah kamu bertanya padaku apa yang aku tahu? Aku harus membaca mantra untuk menghitung sesuatu yang tidak aku ketahui, dan setiap kali aku menggunakannya, aku harus istirahat selama 5 hari. Jika kamu bertanya aku pertanyaan ini, aku tidak akan bisa menjawab kamu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Su Yun, mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Ling Qingyu berkata karena penasaran. "Aku merasa seperti aku tidak mengerti orang tua aku lagi. Mereka sepertinya menyembunyikan banyak hal dari aku, jadi aku tidak nyaman untuk berbicara dan mencoba membantu mereka. Itu sebabnya aku bertanya tentang mereka." Su Yun menghela nafas. "Sebenarnya, bertanya atau tidak bertanya bukanlah masalah besar. Karena mereka adalah orang tuamu, tentu saja, mereka akan memikirkanmu. Tidak ada gunanya bagimu untuk melakukan semua ini. Kultivasi mereka tidak kalah dengan milikmu, jadi kamu tidak perlu khawatir." Ling Qingyu melihat ekspresi Su Yun sedikit kecewa, dan menghiburnya. Su Yun menganggukkan kepalanya, dia diam sejenak, dan kemudian berbicara lagi. "Orang tua,
Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan terakhir, aku harap kamu bisa menjawab yang ini. Katakan, jika itu lelaki tua yang tidak kukenal, kamu harus menunggu 5 hari. Kata lelaki tua itu. 5 hari. Suyun berkata, tolong beritahu aku bagaimana aku bisa mendapatkan informasi ini dari sekte tertinggi. Bawa dia keluar. Mendengar itu, lelaki tua itu terkejut, lalu buru-buru bertanya, apa? Pintu apa yang kamu bicarakan? Sekte tertinggi. Suyun dengan sungguh-sungguh mengulangi dirinya sendiri. Dengan itu, ekspresi cabul lelaki tua itu menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan ketidakberdayaan dan keseriusan. Setelah beberapa saat berlalu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sulit. 612. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah Suyun tidak terlihat bagus. Dia tahu betapa sulitnya itu, tetapi dia tidak mengerti betapa sulitnya itu. Orang tuanya telah bekerja keras untuk menyelamatkan saudara perempuannya dari sekte tertinggi selama bertahun-tahun, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak berhasil. Siapa yang kamu coba selamatkan dari sekte tertinggi? Orang tua itu tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Suyun. Saudari. Sudah berapa lama dia berada di sekte tertinggi? Suyun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu tahu sekte macam apa sekte tertinggi itu? Orang tua itu bertanya lagi. Suyun masih menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu masih menipu diri sendiri untuk mengeluarkan orang darinya. Ini hanya angan-angan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, matanya juga menyipit, seolah-olah dia mengatakan bahwa Suyun terlalu naif. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Suyun menjadi semakin ingin tahu tentang sekte tertinggi. Dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan sikapnya menjadi lebih serius. Senior, tolong jelaskan secara rinci, sekte apa yang dimiliki sekte tertinggi. Kamu tidak harus begitu sopan padaku. Tidak peduli apa yang kamu minta, kamu harus membayarnya. Pria tua itu terkekeh. Kamu orang tua yang bau, mengapa kamu tidak bisa pergi tanpa uang? Bau tembaga, itu mengganggu. Ling Qingyu mendengus agak marah. Pria tua itu meliriknya tetapi tidak bisa diganggu dengannya. Di matanya, uang adalah hal yang paling praktis. Aku akan membayar. Senior, katakan saja, Suyun berkata tanpa peduli. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung tertawa dan kemudian berbicara. Sekte tertinggi adalah sekte yang sangat istimewa, sejauh mana mereka istimewa. Antarmuka yang besar, hampir lokasi sekte ini, tidak ada negara, sekte atau kekuatan lain, seluruh antarmuka dipenuhi dengan orang-orang dari sekte ini, kamu bisa membayangkan seberapa besar sekte ini. Sekte tertinggi seperti sumur tanpa dasar, bagi siapapun yang memasuki sekte tertinggi, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang hanya dimiliki oleh sekte tertinggi. Segala sesuatu di dunia tidak ada hubungannya dengan mereka, orang yang mereka cintai, teman, dermawan, musuh, dan sebagainya. Mereka semua telah dilupakan oleh mereka. Mereka tidak akan lagi mengejar ketenaran dan kekayaan, mereka tidak akan lagi mengejar segudang teknik kultivasi di dunia, pelet ajaib itu, alam dewa abadi. Di dalam hati mereka, mereka memegang hanya satu dao, yang merupakan dao eksklusif untuk sekte tertinggi. Tentu saja, itu bukan karena mereka bersedia untuk melupakannya, tetapi karena ki mendalam yang ajaib yang dikultivasikan oleh orang-orang dari sekte tertinggi. Alasan mengapa sekte tertinggi seperti ini adalah karena orang-orang dari sekte tertinggi berspesialisasi dalam mengolah ki yang mendalam yang mistis. Selama mereka memiliki jenis ki yang dalam untuk melindungi mereka, sekte tertinggi tidak terkalahkan, dan jenis ki yang dalam ini untuk melindungi mereka. Ki yang dalam dianggap sebagai ki yang sangat besar oleh semua orang, jadi sekte tertinggi mengandalkan ki yang dalam ini untuk berdiri di puncak dunia. Banyak orang akan mati di bawah ki yang sangat menakutkan ini. Alasan orang tua kamu sangat ingin menyelamatkan saudara perempuan kamu adalah agar mereka bisa menyelamatkan hidupnya dan mencegahnya dari kematian di bawah ki yang dalam ini. Ini sebenarnya, lewat sini. Wajah Suyun sangat jelek. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ada sekte aneh di dunia ini? Ini tidak berbeda dengan sekte. Sekte yang menentang kemanusiaan, mengapa masih ada di dunia ini? Sekte seperti itu seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Ling Qingyu berkata dengan agak marah. Betul sekali. Orang tua itu menganggukkan kepalanya, beberapa orang tersihir dan memasuki sekte tertinggi. Tetapi sebagai akibat dari kecelakaan selama kultivasi, tubuh mereka hancur dan jiwa mereka berserakan dan mereka benar-benar mati. Dan ketika kerabat dan teman orang-orang ini menerima berita itu, mereka menjadi sangat marah dan meminta sekte tertinggi untuk memberi mereka keadilan. Tetapi sekte tertinggi tidak memperhatikan mereka, sehingga mereka menderita sejumlah besar serangan. Tetapi kekuatan dan sekte yang menyerang sekte tertinggi adalah semua. Tanpa kecuali, dihancurkan sepenuhnya oleh sekte tertinggi. Mengatakan itu, lelaki tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apakah kalian semua tidak tahu alasan mengapa banyak orang rela bergabung dengan sekte tertinggi? Justru karena kekuatan yang maha tinggi, atribut ki mendalam arus utama saat ini, atau atribut ki mendalam khusus dari sekte yang tidak ortodoks, di depan ki mendalam samudra tertinggi, mereka seperti pasir, gunung tai, kunang-kunang, dan hwiwe. Manakah dari keberadaan terkuat di sekte tertinggi yang tidak akan mampu menghancurkan seluruh benua dan memutuskan hidup dan mati di dunia ini? Mereka praktis adalah dewa dunia ini.
keberadaan yang begitu kuat, meskipun kultivasi berbahaya, waktu kultivasi mereka tidak lama, mungkin mereka hanya perlu menghabiskan waktu normal Spirit Cultivator untuk berkultivasi ke Sky Spirit Master, dan kemudian mereka akan dapat mencapai kekuatan Kaisar Roh. Bagaimana mungkin mereka tidak membuat orang lain cemburu? Ki yang dalam ini sebenarnya sekuat ini. Setelah Suyun mendengar ini, dia juga kagum. Namun, meskipun mereka dapat menggunakan metode kultivasi Ki mendalam agung-agung untuk mencapai kultivasi yang sangat kuat dalam waktu singkat, mereka juga terus-menerus disertai dengan risiko besar untuk kultivasi mereka, dan Ki mendalam agung-agung seperti itu. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar kemungkinan tubuh mereka akan runtuh dan jiwa mereka akan menghilang. Jika itu masalahnya, lalu mengapa para ahli dari sekte tertinggi masih perlu berkultivasi? Apakah mereka tidak takut mati? Suyun segera bertanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, bukankah aku katakan sebelumnya? Orang-orang dari sekte tertinggi telah lama mengabaikan segalanya, tujuan mereka sebelumnya untuk bergabung dengan sekte tertinggi adalah untuk menumbuhkan ki yang mendalam, meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan membuat diri mereka lebih kuat. Tetapi setelah bergabung dengan sekte tertinggi, mereka terpengaruh oleh metode kultivasi yang unik, dan mereka perlahan-lahan kehilangan diri mereka sendiri, dan perlahan-lahan meninggalkan segalanya. Faktanya, setiap tahun, sejumlah besar penggarap roh mati dengan menyedihkan. Dan pada akhirnya, orang-orang dari sekte tertinggi semuanya akan mati. Selain itu, mereka semua mati di bawah tangan ki yang sangat dalam ini, sehingga umur rata-rata mereka jauh lebih rendah daripada penggarap roh biasa. Mendengar itu, baik Suyun maupun Ling Qingyu menghela nafas kaget. Ki mendalam yang aneh seperti apa yang bisa menyebabkan orang menjadi begitu tergila-gila dan mabuk? Tidak heran ayah dan ibu bersikeras menyelamatkan adikku. Jika sekte seperti ini terus memilikinya, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Aku khawatir ayah dan ibu tidak akan membiarkanku bergabung karena mereka khawatir aku akan disihir oleh sekte tertinggi ini. Betul sekali. Orang tua itu menganggukkan kepalanya. Di dunia ini, hal yang paling menarik adalah kultivasi. Seseorang dapat memiliki segalanya jika dia memiliki kultivasi, dan di hati orang-orang sekte tertinggi, apa yang paling mereka sukai adalah cara tertinggi. Dari Dewa Sejati, masalah terbesar untuk menyelamatkan seseorang dari sekte tertinggi bukanlah kekuatan sekte tertinggi, tetapi apakah orang tersebut bersedia untuk pergi, dan banyak orang berharap untuk menyelamatkan teman dekat dan kerabat mereka dari sekte tertinggi, tetapi mereka tidak berdaya. Aku tidak rela pergi, apa yang bisa aku lakukan? Saat lelaki tua itu selesai berbicara, Suyun tenggelam dalam pikirannya. Bahkan setelah bertahun-tahun berusaha, orang tuanya masih tidak dapat menyelamatkan saudara perempuannya. Itu bukan karena orang tuanya tidak mampu, tetapi karena hal-hal akan terjadi dan itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Apakah senior punya cara? Suyun menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan serius. Selamatkan dia dari sekte tertinggi. Mata besar lelaki tua itu miring ketika dia berkata, aku pikir kamu harus menyerah. Senior, apakah tidak ada cara lain? Cih, orang tua ini cukup cakap. Meskipun kultivasiku tidak sekuat sekte tertinggi, bukan berarti aku tidak memiliki trik apapun. Jari-jari lelaki tua itu mulai menyerang tongkat itu lagi. Mendengar itu, Suyun sangat gembira, dan segera berkata, senior, tolong ajari aku. Mengumpulkan uang, orang tua itu mulai menggosokkan jarinya lagi dan mulai tertawa. Uang bukan masalah, Suyun menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Hehe, izinkan aku memberitahu kamu, sejauh ini, tidak banyak orang yang mampu menyelamatkan orang dari sekte tertinggi, tetapi aku sarankan kamu melakukan itu, dan langsung mengambil mereka kembali dengan paksa, dan setelah itu, gunakan kekuatan kamu untuk mengambil mereka, dan kemudian menggunakan teknik kamu untuk menghapus ingatan mereka. Meskipun itu akan menyebabkan mereka kehilangan ingatan mereka, tetapi ini masih lebih baik daripada membiarkan mereka tinggal di sekte tertinggi, dan jiwa mereka pada akhirnya akan menghilang, menyebabkan tubuh mereka dihancurkan. Meskipun dia akan kehilangan ingatannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Suyun menghela nafas, tapi kamu juga mengatakannya sendiri, sekte tertinggi itu kuat, bagaimana aku bisa mengambilnya darimu? Pihak lain adalah sekte yang hebat. Skala sekte ini telah sepenuhnya membalikkan semua yang pernah dia ketahui. Bagaimana dia bisa melawan keberadaan yang begitu kuat? Jika lawannya hanya satu orang, dia mungkin punya kesempatan. Nak, jangan terlalu tertekan. Kamu harus memiliki kepercayaan diri. Jika kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri, lalu apa yang bisa kamu capai? Orang tua itu tertawa, melihat bahwa kamu telah mengajukan begitu banyak pertanyaan kepada aku, memberi aku begitu banyak kesepakatan bisnis, meninggalkan aku dengan informasi ini, aku tidak akan mengenakan biaya lagi. Biarkan aku memberitahu kamu ini, ki yang sangat dalam ini sebenarnya tidak terkalahkan. Di dunia ini sebenarnya ada harta ilahi yang dapat menghancurkannya. Jika kamu dapat memperoleh harta ilahi ini, orang-orang dari sekte tertinggi tidak dapat dianggap sebagai keberadaan mutlak di depan kamu, hanya saja. Itu tidak akan mudah untuk mendapatkan harta karun ilahi. Di masa lalu, ada banyak orang yang ingin mendapatkan harta karun ilahi untuk menghancurkan sekte tertinggi, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Suyun mengerutkan kening, benda apa ini? Itu disebut jubah suci langit cerah. Kaisar Haotian ingin menggunakan jubah suci ini untuk melindungi mayatnya, menyegel kekuatan yang dalam di tubuhnya, sehingga dia bisa kembali ke tubuh aslinya di masa depan dan mewarisi kekuatan suci sekali lagi.
Tapi jubah suci dicuri, Kaisar Haotian telah benar-benar menghilang, dan jubah suci ini dikabarkan telah muncul di dunia pedang. Jika kamu bersedia membayar aku 20 juta koin lagi, aku dapat memberi kamu lokasi jubah suci. Tetapi lokasi ini tidak akurat, selama benda suci memiliki kekuatan suci, setelah aku menggunakan teknik terlarang, aku akan terpengaruh oleh kekuatan suci, bagaimana itu akan berubah. Brad, apakah kamu ingin tahu lokasi jubah suci? Pria tua itu terkekeh. 613. Di dalam labu botol yang tenang dan besar, Rilem Master yang tampak polos berpakaian hijau dengan tenang duduk di kursi anggur. Di bawahnya ada ratusan Rilem Tri dan menteri. Perdana Menteri Rong Muke menangkupkan tinjunya dan membungkuk saat dia membaca. Dilaporkan, semua sekte kosong telah bergabung dengan para ahli dari Sekte Pedang Inkuisisi Pedang, Sekte Luotong, dan Paviliun Pedang Nebula untuk membangun jembatan di atas perbatasan untuk secara paksa menyeberang dan memasuki alam Wan Hua kami. Bawahan mengharapkan itu mereka akan tiba di gerbang alam Wan Hua Rilem dalam 7 hari. Begitu dia menyelesaikan hukumannya, para pejabat menjadi gelisah. Dia sebenarnya bekerja sama dengan 4 sekte besar untuk berurusan dengan alam Wan Hua kita. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang dari sekte kosong? Apakah ini tekanan pada kita? Meskipun alam Wan Hua kita tidak dapat dibandingkan dengan dunia pedang, itu masih merupakan ruang independen. Mereka hanyalah beberapa sekte, bagaimana mungkin mereka ingin menghancurkan alam Wan Hua kita? Rilem Master, meskipun Wan Hua Rilem kami menganjurkan perdamaian, kami tidak dapat menggunakan kata-kata untuk mempertahankannya. Jika kami melakukan itu hanya akan membuat orang lain berpikir bahwa kami, Rilem Wan Hua, mudah diganggu. Seorang wanita parubaya berdiri dan menangkupkan tinjunya. Rilem Master, apakah kamu ingat mengapa kami mengeluarkan larangan orang-orang dari alam lain memasuki alam Wan Hua? Justru karena setelah mereka memasuki alam, mereka menghancurkan semua yang mereka miliki tanpa menahan diri, dan mengabaikan hukum, yang menyebabkan alam Wan Hua kami terluka parah. Tapi apa alasan yang mendasarinya? Itu karena orang-orang dari alam lain berpikir bahwa kami, dari alam Wan Hua, tidak akan dengan mudah membunuh orang, dan bahkan jika mereka melanggar hukum, mereka masih bisa lolos begitu saja. Itulah mengapa situasi ini terjadi. Rilem Master, aku pikir kita harus mengatur pasukan yang lebih kuat untuk mengusir orang-orang itu dari dunia luar. Saat dia mengatakan ini, sekelompok orang segera menindaklanjuti dengan teriakan. Apa yang dikatakan Tuan Liu benar. Jika kita melanjutkan, maka orang-orang sombong itu akan menjadi lebih arogan. Kita harus menunjukkan kepada mereka beberapa trik. Kita harus membuat contoh dari mereka. Kerumunan berteriak, semuanya bersemangat. Rilem Master tidak mengeluarkan suara. Melihat itu, Rong Muke menggelengkan kepalanya. Tuan Liu terlalu serius. Begitu kita melakukan ini, maka kita, alam Wan Hua, juga akan kehilangan akar kita. Perdana Menteri, apakah kamu punya masalah lain? Wanita bernama Tuan Liu bertanya. Tentu saja. Rong Muke berkata dengan acuh tak acuh. Dilaporkan, alam iblis sejati telah menerima berita bahwa semua sekte kosong telah menyerang alam Wan Hua kami. Meskipun dia tidak bergerak, aku khawatir mereka akan ikut campur saat ini. Aku pikir itu akan terjadi. Yang terbaik jika kita tidak bertarung dengan All Empty Sect, jika tidak, begitu kedua belah pihak mulai bertarung, tidak akan ada akhirnya. Alam iblis sejati. Lord Liu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, para bajingan ini hanya peduli pada keuntungan dan pencarian. Mereka semua adalah manusia. Jika aku memiliki kemampuan, aku pasti akan memusnahkan mereka. Alam iblis sejati tidak semuanya jahat, hanya beberapa dari kekuatan jahat yang menyerang alam Wan Hua kita. Jika ada gerakan, mengapa kita tidak bisa mendapatkan bantuan dari luar? Lagi pula, orang-orang jahat ini adalah musuh publik. Seorang lelaki tua berdiri dan berkata, itu benar, kami juga dapat mengundang beberapa sekte dan kekuatan untuk berurusan dengan orang-orang dari All Empty Sect. Tuan Liu, orang-orang dari Gunung Linglong tidak boleh disentuh. Huff, akankah mereka membantu? Mereka semua adalah orang luar, dan hati mereka terfokus pada diri mereka sendiri. Kata Tuan Liu dengan dingin. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Saat ini, mereka juga tinggal di alam Wan Hua, dan sudah menjadi orang-orang di kapal yang sama. Karena alam Wan Hua dalam bahaya, bagaimana mereka bisa menonton tanpa melakukan apa-apa? Meskipun kamu berkata begitu, kamu memiliki niat jahat. Titik. Para pejabat berdebat tanpa henti, dan bahkan Rong Muke menyela beberapa kata dari waktu ke waktu, menyebabkan keributan. Namun, setelah berdiskusi untuk waktu yang lama, mereka masih belum bisa menemukan keputusan yang tepat. Itu benar-benar mengkhawatirkan. Master Rilem di atas tetap tenang dan tenang, diam-diam menatap pejabat di bawah. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak memiliki ekspresi apapun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, menyebabkan orang tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. Laporan. Saat itu, seorang prajurit lapis baja hijau berlari masuk. Prajurit itu tampak bingung dan bergegas ke depan, berlutut di depan Rilem Master. Apa itu? Master Rilem akhirnya membuka mulutnya dan suaranya jernih dan menyenangkan di telinga, menanamkan suara di dalam labu berisik yang terdengar seperti mata air yang jernih. Namun, apa yang dikatakan prajurit selanjutnya membuatnya tidak ada yang berminat untuk menghargai suara itu. Melaporkan ke Rilem Master, Suatwa telah mengirim berita bahwa Istana Caiyun telah campur tangan dalam masalah ini.
Tetua klan ke-13 istana, Kinmo, membawa total 9.000 ahli dan murid, dan mereka telah tiba di tempat jembatan diatur di semua sekte kosong. Mereka ingin melintasi perbatasan bersama kita dan memasuki alam Wanhua kita bersama-sama. Prajurit itu berteriak dengan suara gemetar. Hampir pada saat yang sama dia berbicara, seluruh aula menjadi sunyi. Setelah berita itu dilaporkan, seluruh arena masih sangat sunyi, seolah-olah bahkan suara rambut yang menyentuh tanah bisa terdengar. Semua orang menatap kosong pada prajurit itu untuk waktu yang lama. Sulit untuk diingat. Istana Caiyun. Wanita parubaya, bernama Lord Liu, mulutnya diikat saat dia dengan gemetar berteriak, milikmu. Apakah itu benar-benar Istana Caiyun? Benar. Wajah prajurit itu pucat, dan suaranya bergetar ketika dia berkata, bawahanmu tidak percaya pada awalnya. Aku sudah menanyainya berulang kali, dan dia telah memperhatikan saudara itu selama 1 jam penuh. Dia yakin itu seseorang dari Istana Caiyun. Semua orang terkejut. Kali ini buruk. Aku tidak berpikir bahwa orang-orang dari Istana Caiyun akan terlibat dalam ini. Realm Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teriakan kejutan terdengar tak henti-hentinya. Pada saat ini, tidak banyak orang yang berani berbicara tentang menolak. Sebaliknya, mereka semua mulai panik. Ini menunjukkan betapa kuatnya Istana Caiyun ini. Istri pemimpin sekte semua sekte kosong Xiao bernama Phoenix Lady, dan menurut rumor, dia berjalan keluar dari Rainbow Cloud Palace, dan Elder ke-13 ini bernama Jin Moluo. Mungkinkah Phoenix Lady ini memiliki semacam hubungan dengan Jin Moluo? Rong Muke berkata dengan suara berat, Xiao Weilin adalah putra Nyonya Phoenix, tidak mengherankan jika Istana Caiyun membantu. Ketika tentara itu datang untuk melaporkan berita itu, labu yang menggelegak itu berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang terdiam saat mereka menundukkan kepala seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Suasana menjadi aneh dan tegang. Perasaan tidak nyaman menyelimuti semua orang. Realm Master, jika dia mendapat bantuan dari Istana Caiyun, maka mungkin sangat sulit bagi kita untuk melawannya. Rong Muke menangkupkan tinjunya dan berkata, Istana Caiyun juga sangat terkenal di dunia pedang. Dengan tidak ada yang bersaing dengannya, fakta bahwa mereka terlibat, aku khawatir tidak akan sama. Perdana Menteri, menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Realm Master memandang Rong Muke dan berbicara dengan lembut. Rong Muke menggigit bibir bawahnya dan berkata, jika hanya sekte kosong dan kekuatan lain yang mengganggu, kita akan memiliki perdebatan besar, dan kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung. Tapi sekarang, Istana Caiyun telah masuk, dan sifat situasinya telah berubah, kami berdebat. Tidak, bertarung sampai mati. Aku juga tidak bisa melakukannya. Pada titik ini, hanya ada satu jalan keluar. Mengatakan itu, Rong Muke berhenti berbicara. Realm Master memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, maksudmu, kita harus berkompromi dengan mereka. Selain itu, sulit untuk menghindari prajurit pedang, kata Rong Muke. Tapi jika itu masalahnya, maka kita harus menyerahkan orang yang membunuh Xiao Huailin. Master Realm berkata dengan lembut, ini sangat tidak adil baginya, semua orang sangat menyadari apa yang telah dilakukan Xiao Huailin di alam Wanhua aku. Dia membunuh Xiao Huailin, tetapi sebenarnya, dia menghentikannya melakukan apapun yang dia inginkan, dan melindungi Wanhua. Kedamaian alam. Tapi jika kita tidak menyerahkannya, alam Wanhua tidak akan damai. Rong Muke menghela nafas. Master Realm terdiam lagi. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua bisa pergi dulu. Masalah ini, izinkan aku untuk berpikir sejenak. Melihat ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, mereka semua menangkupkan tinju mereka dan membungkuk sebelum mundur. Sekelompok orang berdengung menjauh dari labu, tetapi jelas bahwa setiap orang masih memiliki ekspresi khawatir dan gugup di wajah mereka. Kedatangan Istana Caiyun seperti pukulan di kepala mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Tuan Rong Muke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Tuan Realm seperti ini, sepertinya dia tidak berencana untuk menyerahkan pembunuh Xiao Huailin. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa alam Wanhua kita akan menderita bencana besar? Seorang pejabat penting berjalan cepat dan bertanya kepada Rong Muke dengan khawatir. Namun, Rong Muke tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Realm Master memiliki rencananya sendiri, tolong jangan terlalu khawatir. Selesai, dia mengabaikan pejabat Realm Tree dan dengan cepat berjalan pergi. Ketika sekelompok pejabat melihat ini, mereka bingung. Pejabat itu bahkan lebih tidak berdaya. Dari kelihatannya, Tuan Rong Muke juga mendukung Tuan Alam, dan tidak ingin menyerahkan pelakunya yang membunuh Xiao Huailin. Orang-orang di samping memandang Rong Muke yang berjalan semakin jauh dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kita menyerahkannya, reputasi alam Wanhua kita mungkin tidak akan terpelihara. Tapi jika kamu tidak menyerahkannya, orang yang tidak bisa diselamatkan adalah alam Wanhua kita. Dibandingkan dengan alam Wanhua, apa pentingnya reputasi belaka? Dengan hal-hal yang sampai pada titik ini, berdebat tentang itu tidak ada gunanya, kita pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka, tapi apa yang bisa kita lakukan jika Master Realm tidak mau berkompromi? Begitu kita mulai bertarung, kita tidak akan lagi menjadi tandingan bagi orang-orang di Istana Caiyun. Aku khawatir pada saat itu, kita akan memiliki lebih sedikit orang di sini.
Terlalu sedikit. Jika pihak lain marah, kita semua mungkin akan dibunuh oleh orang-orang dari Istana Chaiyun. Ai, apa yang harus kita lakukan? Kelompok orang ini berkumpul, berdiskusi dan menghela nafas. Suara-suara tak berdaya naik dan turun satu demi satu. Hei, semuanya, karena Realm Master tidak mau berkompromi, mengapa kita tidak berkompromi? Bagaimana? Pada saat ini, seseorang dengan potongan kru dan bekas luka di sudut matanya berbisik. Semua orang melihat ke atas, dan menyadari bahwa orang yang mengatakan itu adalah Komandan Pohon Alam yang baru diangkat, Raksasa Jia. Kapten penjaga adalah orang yang bertanggung jawab atas kekuatan pertahanan di sekitar pohon Realm. Kapten penjaga sebelumnya telah meninggal karena kecelakaan selama misi, dan Jia Raksasa telah dipindahkan dari tempat lain, jadi tidak ada yang mengenalnya. Namun, pada saat kritis ini, pidato Jia Raksasa benar-benar mengejutkan semua orang. Kompromi, Raksasa Jia, apa yang ingin kamu lakukan? Sebelumnya, Tuan Liu berkata dengan dingin, tampaknya sangat jijik dengan orang ini. Jia tersenyum sedikit, Tuanku, aku tahu bahwa kamu semua berpikir untuk Alam Wanhua dan tidak ingin Alam Wanhua memulai perang dengan kekuatan lain. Karena masalah ini dapat dihindari, mengapa kita tidak? Don, apakah kamu tidak tahu mengapa Realm Master tidak mau menerima kompromi Perdana Menteri Rongmuke? Hehe, sebenarnya alasannya sangat sederhana, dia tidak bisa melepaskan wajahnya. Dia takut orang lain akan mengkritiknya, jadi dia tidak setuju. Tapi bagaimana jika kita harus disalahkan untuk itu? Begitu kata-kata Raksasa Jia jatuh, semua orang tercengang. Dengan sangat cepat, semua orang mengerti apa yang dimaksud Raksasa Jia. 614. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang bintang teratai, Su Yun meninggalkan tempat gelap. Alih-alih bergegas kembali ke sarung pedang, dia mengikuti Su Yun ke depan. Su Yun tidak terburu-buru untuk meninggalkan Gunung Linglong, ada dua hal yang perlu dia lakukan. Yang pertama adalah kembali ke Sekte Pedang Bintang Teratai, dan menggunakan harta yang diperolehnya dari harta di sana untuk memperbaiki pedang bintang teratai, dan yang kedua adalah menerima bimbingan Ling Qingyu dalam melatih formasi pedang surga yang terbakar. Meskipun Sekte Pedang Bintang Teratai menderita luka berat, fasilitas pelatihan di dalamnya masih dianggap lengkap, terutama tungku pembuatan pedang Sekte Pedang Bintang Teratai, yang merupakan alat terbaik untuk membuat ulang pedang bintang teratai. Su Yun dan Ling Qingyu berjalan menuju Sekte Pedang Bintang Teratai. Di tengah jalan, setiap orang yang melihat Su Yun akan mengenalinya sebagai orang yang mencoba mendorongnya kembali, mengalahkan Xiao Huailin, dan menyelamatkannya. Mereka yang lebih lemah dari Su Yun akan dengan hormat memanggilnya pemimpin sekte, dan mereka yang lebih kuat darinya akan memanggilnya saudara Su. Su Yun menunjukkan wajah tersenyum dan dengan santai menjawab. Ling Qingyu yang berada di samping diam-diam merasa itu lucu. Awalnya, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk kembali ke Sekte Pedang Bintang Teratai dari pintu masuk tempat gelap. Setelah menunggu sepanjang hari, ketika mereka hampir berada di dasar Gunung Hati Teratai, matahari telah terbenam. Di depan gerbang sekolah, kedua penjaga sekte melihat Su Yun dari jauh, mereka berdua tidak yakin, tetapi ketika Su Yun mendekat, kedua murid itu berlari dengan penuh semangat dan menyambutnya. Salah satu murid kembali ke sekte untuk memberitahu Huo Tianwu dan yang lainnya. Bahkan sebelum Su Yun memasuki gerbang sekolah, dia melihat Huo Tianwu memimpin para ahli sekte pedang bintang teratai untuk menyambutnya. Tianwu menyapa pemimpin sekte Su. Huo Tianwu mengungkapkan ekspresi bahagia dan berjalan cepat. Selamat datang, pemimpin sekte Su. Semua orang berteriak serempak. Melihat itu, Su Yun tertawa getir. Tianwu, kamu adalah pemimpin sekte, aku hanya wakil pemimpin sekte palsu. Secara logis, seharusnya aku membungkuk padamu, mengapa kamu begitu sopan? Su Yun tidak bisa tidak bertanya. Jika bukan karena pemimpin sekte Su, maka tidak akan ada peringkat surga, dan terlebih lagi tidak ada sekte pedang bintang teratai, terlepas dari apakah kamu seorang wakil atau bukan. Dalam hati kami, kamu adalah pemimpin sekte pedang bintang teratai. Sekte, Huo Tianwu berkata dengan serius. Su Yun merasa semakin tidak berdaya. Baiklah, berhenti mengomel. Pemimpin sektemu baru saja selesai mengurus masalah ini. Dia sangat lelah, cepat dan buat beberapa pengaturan agar dia beristirahat. Semua orang akan bertukar salam, ketika Ling Qingyu berbicara. Mendengar itu, Huo Tianwu segera berteriak, dan meminta para murid untuk mengatur tempat bagi Su Yun untuk beristirahat. Su Yun berbalik dan tersenyum pada Ling Qingyu. Kali ini, Ling Qingyu adalah orang yang membantunya, jika tidak, itu akan menjadi basa-basi. Pemimpin sekte. Tepat ketika Huo Tianwu hendak mengirim seseorang untuk mengatur agar Su Yun beristirahat, teriakan cepat datang dari luar gerbang sekolah. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang murid berpakaian putih dari Sekte Pedang Bintang Teratai bergegas mendekat. Ekspresinya sedikit cemas, perjalanan telah menghabiskan banyak ki yang dalam, sampai-sampai wajahnya agak pucat, dan keringat terus menetes dari dahinya. Melihat itu, Huo Tianwu mengerutkan kening. Li Wen, apa yang terjadi?
Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat Suyun dan berteriak, murid baru saja menerima berita dari pohon Rilem. Mereka mengatakan bahwa Sekte Semua Kosong telah membawa Sekte Pedang Wen, Sekte Luotong dan Paviliun Pedang Nebula untuk membangun jembatan penyeberangan bersama-sama, dan bersiap untuk memasuki alam Wanhua untuk meluncurkan serangan ke alam Wanhua. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Semua Sekte Kosong. Sekte Kosong dunia pedang itu. Wajah Huo Tianwu menjadi muram, aku pernah mendengar tentang Sekte Kosong ini, meskipun mereka sangat kuat dan agak terkenal di dunia pedang, hanya dengan mereka berempat, mereka mungkin tidak bisa menangani seluruh alam Wanhua, kan? Dari mana mereka mendapatkan nyali untuk melakukan hal seperti itu? Li Wen berhenti sejenak, dengan ragu-ragu dalam ekspresinya, dia berkata, dikatakan bahwa ada orang-orang dari Cloud Heavenly Palace. Kali ini, tetua klan ke-13 dari Cloud Heavenly Palace, Jin Mo Luo, juga telah bergegas ke sisi jembatan. Saat kata-kata ini diucapkan, kerumunan yang terkejut terdiam. Mata Huo Tianwu terbuka lebar saat keringat dingin mengalir di wajahnya. Yang lain bahkan lebih tercengang, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Apakah yang kamu katakan itu benar? Orang-orang Cloud Heavenly Palace benar-benar terlibat. Huo Tianwu kembali ke dunia nyata, suaranya tegang. Sangat, kata Li Wen. Maka Wanhua Realm akan berada dalam masalah kali ini. Ekspresi Huo Tianwu berubah. Suyun dan Ling Qingyu sangat penasaran saat melihatnya. Tianwu, ada apa dengan Cloud Heavenly Palace? Dan apa itu Sekte Kosong? Apakah itu benar-benar kuat? Bagaimana jika dibandingkan dengan Sekte Pedang Bintang Teratai aku? Su Yun bertanya. Jangan bercanda tentang pemimpin sekte, bagaimana Sekte Pedang Bintang Teratai aku bisa dibandingkan dengannya? Semua Sekte Kosong dan Istana Surgawi Awan bahkan lebih tak tertandingi, apakah kamu tidak tahu dunia pedang? Huo Tianwu bertanya. Aku tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa-apa tentang alam lain. Aku tidak akan berbicara tentang dunia pedang dari dunia pedang secara rinci, aku akan berbicara tentang hal-hal utama mengenai Cloud Heavenly Palace dengan kamu. Dikatakan bahwa orang-orang di sana hanya dapat meningkatkan kultivasi mereka melalui satu cara, yaitu pertempuran terus-menerus. Mungkin itu karena sifat khusus dari antarmuka, tetapi ki mendalam mereka berbeda dari kita, mereka dapat langsung memperoleh kultivasi dari pertempuran, kekuatan mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya, dunia pedang adalah salah satu yang paling terkenal dari 3 sekte pedang besar, dan dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan teratas di seluruh dunia pedang. 600 tahun yang lalu, Cloud Heavenly Palace mengirim seorang murid ke tempat yang disebut Armageddon Realm untuk menjalankan misi. Tempat ini adalah batas yang sangat istimewa, seperti tanah barbar, orang-orang di dalamnya belum tercerahkan, seluruh tempat dipenuhi dengan pembantaian dan darah segar, tetapi, murid yang datang untuk menjalankan misi di sini secara tidak sengaja terbunuh oleh ini, Arogan Death Realm, dia mati dengan menyedihkan di Armageddon Realm ini. Awalnya, sekte meninggal karena misi yang sedang dilakukan, itu bukan masalah besar, banyak sekte memiliki pengalaman ini, tetapi Cloud Heavenly Palace berbeda. Alasan? Alasan apa? Itu alasan untuk memulai pembantaian. Huo Tianwu berkata, pemimpin sekte, aku telah mengatakan sebelumnya, cara orang-orang di dunia pedang berkultivasi berbeda dari kita, mereka terus-menerus berjuang dan terus-menerus menantang untuk mendapatkan kultivasi mereka, yang terkait dengan ki mendalam mereka yang unik, ini adalah tepatnya alasannya, dunia pedang adalah alam yang paling tidak stabil di antara semua alam, tetapi, karena dia adalah sekte pedang terbesar, mereka memiliki sedikit pertempuran, karena dia kuat, seluruh dunia pedang sengaja menghindari orang-orang dari dunia pedang. Cloud Heavenly Palace, mereka tidak berani bertarung, dan terlebih lagi, orang-orang sekte juga berkultivasi lebih lambat, dan karena ini, Cloud Heavenly Palace harus bertarung, bahkan mungkin bertarung. Semua makhluk hidup terbunuh, seluruh area telah dibersihkan, dan ini adalah kekuatan Cloud Heavenly Palace. Berbicara sampai di sini, wajah orang-orang di sekitarnya menjadi berat, sepertinya bahkan murid biasa dari Sekte Pedang Bintang Teratai telah mendengar tentang peristiwa mengejutkan ini, Su Yun baru saja memasuki seni bela diri tertinggi, dan belum memasuki Wanhua. Alam, jadi mereka secara alami tidak mengetahuinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa sekte ini akan mampu memusnahkan seluruh dunia. Bahkan Ling Qingyu harus menghela nafas. Seseorang yang secara sembrono membunuh orang lain hanya akan mengumpulkan akar bencana. Semakin banyak dia membunuh, semakin banyak musuh yang dia miliki. Jika ini berlangsung di Cloud Heavenly Palace, bukankah dia hanya akan mencari kematian? Su Yun mengerutkan kening. Pemimpin sekte benar. Faktanya, banyak sekte di dunia pedang mati karena mereka memiliki terlalu banyak musuh dan mengumpulkan terlalu banyak keluhan, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk mengejar kekuatan jalan pedang. Faktanya, orang-orang dari Istana Surgawi Awan telah lama menyadari hal ini, dan sebagai hasilnya, mereka menggunakan properti, harta sihir, atau bahkan beberapa metode tercela untuk mengurangi atau mengalihkan keluhan ini. Bagaimana mungkin sebuah sekte tidak mempertimbangkan hal ini? Jumlah pekerjaan yang harus mereka lakukan di belakang layar secara alami sangat besar. Apakah begitu? Su Yun terdiam sejenak, lalu bertanya, Istana Langit Awan begitu kuat, aku pikir dengan kekuatan Sekte Pedang Bintang Teratai, aku pasti tidak dapat melawannya, tetapi, mengapa Istana Surgawi Awan ada di sini? Tidak bisa, apakah mereka akan berurusan dengan Sekte Pedang Bintang Teratai kita, kan?
Dikatakan bahwa putra pemimpin sekte semua kosong, Xiao Huailin, meninggal secara tragis di alam Wanhua, dan istana surgawi awan ada di sini untuk mencari keadilan. Pemimpin dan nyonya sekte semua kosong adalah putri dari ke-13. Penatua, Jin Moluo, kata murid itu. Jadi begitulah. Semua orang, tidak perlu khawatir, orang yang menghajar dan melarikan diri dari Xiao Huailin adalah prajurit yang kuat dari Gunung Linglong. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, lebih jauh lagi, kita tidak membunuh Xiao Huailin, baik. Su Yun tahu apa yang dikhawatirkan semua orang dan dengan cepat menghibur mereka. Mungkin itu masalahnya, tapi masalah ini menyangkut alam Wanhua. Kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kamu benar, Tian Wu, yang terbaik adalah bersiap sesegera mungkin. Kita harus bertarung, kita harus mundur, dan bertindak sesuai dengan itu. Su Yun melambaikan tangannya, dan segera menuju ke bagian dalam sekte. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, meskipun dia tidak tahu bagaimana Xiao Huailin meninggal, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mati di tangannya. Saat itu, teknik seni pedang bintang teratai menembus dagingnya, tapi dia masih mengandalkan harta sihir mistis untuk melarikan diri. Lupakan saja, mari kita perbaiki pedang bintang teratai dulu. Su Yun berpikir, dan kemudian membawa Ling Qingyu langsung ke ruang pembuatan pedang sekte pedang bintang teratai. Tidak bisakah kamu merasakan antusiasme saat aku masih jomblo? 615. Di luar pohon rilem, ada batang pohon besar yang bersandar di bukit. Lebarnya puluhan meter dan panjangnya hampir 1000 meter. Permukaannya ditutupi lumut dan jamur, dan di tengah balok ada lubang bundar besar. Di dalam lubang berdiri 7 atau 8 pria dan wanita mengenakan baju besi hijau atau jubah hijau. Pria dan wanita mengepung seorang penggarap roh yang sedang mengaktifkan tekniknya. Dia memegang balok kayu dengan satu tangan dan dadanya dengan tangan lainnya saat dia menutup matanya dan mulai melantunkan mantra. Kedua tangannya melepaskan set cahaya yang menyilaukan, itu sangat ajaib, dan dengan dia sebagai pusatnya, lapisan kekuatan yang dalam meledak. Orang yang membaca mantra itu adalah Kapten Pertahanan Pohon Rilem yang baru diangkat, Jieji. TL, Jieji sama dengan 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 Jiede sama dengan Jiede sama dengan Jiede sama dengan Jieji. Wajahnya berangsur-angsur memucat, dan keringat di dahinya meningkat. Ki mendalam yang meluap dari permukaan dahinya menjadi semakin lemah, seolah-olah dia tidak tahan lagi. Ketika pria di samping melihatnya, dia segera melambaikan tangannya dan dengan ringan menepuk dadanya, dan menanamkan kekuatan yang dalam di dalamnya. Wajah Jia langsung cerah. Cahaya hijau berkilau di tangannya menjadi semakin bingung, dan serbuk gergaji mulai muncul di dinding kayu yang ditekan telapak tangannya. Serbuk gergaji dengan cepat mengatur dirinya sendiri, membentuk diagram bintang. Itu sangat misterius. Begitu Jia melihat ini, dia melepaskan tangannya dan berhenti mendesaktinya. Dia menatap diagram dengan penuh perhatian, seolah-olah dia dengan hati-hati membaca kedalaman di atasnya. Pria raksasa, apa ini? Tuan Pohon Alam Liu Yuan bertanya. Ini adalah seni mutlak yang dikembangkan dari yang diciptakan oleh orang bijak hebat di zaman kuno. Ini disebut, dengan menggunakan teknik ini, kita dapat dengan mudah menebak siapa yang kita cari, orang yang membunuh Xiao Huailin. Raksasa Jia tertawa. Itu ajaib. Lord Liu mengerutkan kening, bukankah ini sama dengan teknik terlarang pohon alam aku? Ini adalah teknik mendalam yang melanggar hukum alam. Menurut aturan pohon alam, ini harus dilarang. Tidak, Tuan Liu, kamu salah. Teknik ini tidak dilarang, dan tidak sekuat teknik terlarang pohon alam kami. Teknik ini hanya merupakan jenis teknik perhitungan, dan perhitungan membutuhkan landasan, dan ada media untuk itu. Jia berkata dengan cepat, dan kemudian mengeluarkan kain berapi-api dari tas luar angkasa. Masih ada darah di kain itu, dan itu bersinar. Jelas bahwa ini bukan darah dan daging biasa. Apa ini? Semua orang bingung. Ini adalah pakaian Xiao Huailin dan darahnya. Ketika aku bergegas ke Gunung Linglong, Xiao Huailin sudah diusir. Untuk menangkapnya, aku secara khusus pergi ke Sekte Black Hawk yang sudah hancur, dan dari Sekte Pedang Bintang Teratai, aku menemukan ini, ada ki dan darah Xiao Huailin. Hanya ini, itu sudah cukup sebagai media bagiku untuk menggunakan teknik ini. Dengan itu, Jia mulai merapal mantranya. Dia mengangkat satu jari dan memindahkannya dengan cepat di dadanya, lalu mengaktifkan ki yang dalam, yang membungkus fragmen bernoda darah dan meremasnya, dengan cepat menggosoknya, menyebabkannya menjadi bola cahaya biru, dan kemudian melemparkannya ke arah lingkaran bintang. Diagram. Dia hanya melihat bola biru bergerak dengan lembut, dan saat mendekati diagram, itu benar-benar menyatu dengannya dan perlahan bergerak di sekitar grafik bintang. Adegan itu sangat ajaib, seolah-olah dilemparkan oleh yang abadi. Para menteri pohon rilem di sekitarnya semua kagum dan menyesal. Segera, peta bintang meredup. Ekspresi raksasa yang berdiri di depan peta mulai berubah. Mulutnya menggumamkan sesuatu, seperti sedang mendesak sesuatu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba. Oh! Jia tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa, kami menemukannya. Semua orang menatapnya. Tuan Liu bertanya dengan cemas, di mana itu? Saat Jia hendak mengatakan sesuatu, peta bintang tiba-tiba melintas. Melihat ini, wajah Jia berubah beberapa kali, dan berkata dengan cemas, cepat ikuti aku, semuanya.
Orang itu bersiap untuk meninggalkan Wan Hua Realm. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin dan menyerbu keluar dari batang pohon. Melihat ini, sisanya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua bergegas ke depan. Beberapa garis cahaya hijau melesat keluar dari batang pohon dan menembus awan. Menabrak. Di ruang pembuatan pedang Sekte Pedang Bintang Teratai, banyak lampu berwarna berbeda berkedip. Pada saat itu, Ling Qingyu duduk di depan tungku pedang, mendesak Qi yang dalam, menyalakan api pedang dan merokok tungku pedang. Su Yun mengatur bahan-bahan di samping. Sangat cepat, semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang bintang teratai disiapkan. Hanya setelah tungku pedang telah dipanaskan, perbaikan dapat dimulai. Melihat Ling Qingyu yang duduk di samping tungku pedang untuk merangsang Qi-nya, hati Su Yun tergerak. Wajah gadis muda itu seputih salju, tetesan keringat meluncur ringan seperti mutiara. Matanya yang sedikit merah tertutup dengan lembut, bulu matanya yang panjang dan sedikit melengkung perlahan bergetar, dan bibirnya yang kemerahan sedikit berkerut. Itu sangat menggoda. Su Yun merasakan hatinya sakit, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian melihat Ling Qingyu memegang lengan putihnya yang seperti akar teratai, berhenti, duduk kembali, dan membuka matanya yang seperti bintang. Gelombang panas naik dari tungku pedang, dan tungku pedang putih perak berubah menjadi warna merah tua, seperti sepotong besi panas. Su Yun, bawa bahannya, aku akan membantumu memperbaiki pedang. Ling Qingyu melihat Sword Seed, tangan putihnya meraih ke arah Su Yun. Namun, tangan gantung Ling Qingyu tidak menerima materi. Saat berikutnya, sebuah tangan besar memegang lengan bajunya, dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Tubuh Ling Qingyu bergetar, dia berbalik untuk melihat pemilik lengan baju, itu adalah Su Yun. Dia hanya melihat Su Yun dengan kikuk menyeka keringatnya, ekspresinya sangat fokus, dan dalam fokusnya bahkan ada rasa kelembutan, menyebabkan orang lain merasa bahwa dia sangat menggemaskan. Ling Qingyu merasa itu lucu tetapi pada saat yang sama, sedikit tidak wajar. Pipinya merah, dan dia sedikit bingung. Jangan bergerak, Su Yun fokus. Ling Qingyu terkejut, tetapi melihat bahwa Su Yun dengan lembut membelai helai rambut berantakan di dahinya, setelah menyeka keringat di dahinya, dia serius menatap wajahnya untuk sementara waktu, dan kemudian mengungkapkan senyum jelek, ini jenis gerimis adalah hal yang paling indah untuk dilihat. Mendengar itu, Ling Qingyu menatapnya dengan tatapan kosong. Setelah beberapa lama, bibir merah mudanya melengkung menjadi senyuman. Su Yun, kamu terlihat sangat konyol, haha. Apakah kamu bodoh? Su Yun menggosok hidungnya. Haha, jangan membuatku tertawa. Ini sama sekali tidak sepertimu. Haha. Petik 2. Ling Qingyu tertawa sebentar, lalu berhenti, dan matanya yang menatap Su Yun menjadi lebih lembut, sama seperti mata Su Yun yang menatap Ling Qingyu. Su Yun berjalan mendekat dan melemparkan semua bahan ke dalam tungku pedang. Qingyu, istirahatlah dengan baik. Aku akan mengurus masalah pemurnian pedang. Kenapa, aku tidak lelah? Kamu tidak lelah, tapi aku terlihat lelah. Apa yang membuatmu lelah? Hatiku lelah. Su Yun menoleh untuk melihat Ling Qingyu, kamu telah melakukan terlalu banyak untukku, jadi, aku tidak ingin melihatmu bekerja diam-diam untukku lagi. Aku ingin melakukan semua yang bisa aku lakukan secara pribadi. Mendengar itu, Ling Qingyu terkejut, dia kemudian meletakkan tangannya di tanah, pahanya yang indah diletakkan dengan santai di tanah, dia tertawa, apa maksudmu dengan itu? Kamu merasa malu dengan aku. Kamu berutang aku. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku hanya membantu kamu untuk membalas kebaikan leluhur pedang, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya tanpa ragu, aku tidak khawatir bahwa aku akan berutang sesuatu kepada kamu, jadi aku melakukannya tanpa ragu-ragu. Mengapa demikian? Su Yun terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku merasa lelah membacanya, jika kamu benar-benar tidak mengerti, maka aku hanya akan mengatakan bahwa aku mencintaimu. Petik 2. Ling Qingyu terdiam, dia baru saja akan menggoda mereka sedikit lagi, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa tersenyum saat ini. Setelah mengatakan itu, Su Yun berbalik dan mulai memperbaiki pedang bintang teratai. Ling Qingyu tampak agak tak bernyawa pada pandangan belakang yang lebar dan tebal itu. Wajahnya yang cantik dan menawan bergantian antara merah dan putih, dan pada akhirnya, menundukkan kepalanya. Jari-jarinya yang cantik dan ramping terjalin dengan pakaian putih saljunya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Su Yun secara alami tidak memperhatikan perubahan Ling Qingyu, dan pada saat ini, dia telah menempatkan semua fokus dan perhatiannya pada tungku pedang. Ketika pedang bintang teratai dilemparkan ke tungku pedang, seolah-olah minyak mendidih dituangkan ke tungku pedang, menyebabkannya memuntahkan gelombang panas yang menyengat dan mengirim niat pedang terbang kemana-mana. Menembak. Su Yun menekan dengan ki yang dalam, mendukung suhu tungku pedang. Su Yun tidak mengerti bagaimana cara memperbaiki pedang, tetapi pemimpin sekte yang lama telah mengajarinya cara memperbaikinya, mengikuti metode yang diberikan oleh yang lama. Pemimpin sekte, Su Yun melanjutkan dengan hati-hati, dia tidak berani ceroboh. Di belakang, Ling Qingyu duduk di atas bantal, menopang dirinya dengan tangannya yang tampak indah, menatap Su Yun, melihat betapa canggung dan berhati-hatinya pria itu, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui,
tungku pedang mulai bergetar hebat, dan permukaan merah-merah dari besi tungku juga berubah menjadi putih mematikan. Suhu ini sepertinya mendekati suhu pedang api kesengsaraan, sepertinya bahan perbaikan yang dilemparkan semuanya luar biasa. Dia tidak mampu untuk gagal. Suyun mengatupkan giginya, dan terus kalah. Pedang bintang teratai bukanlah pedang biasa, dan memperbaikinya bukanlah tugas yang mudah, tetapi Suyun saat ini adalah kelas 3 dari penggarap guru roh langit, dan dengan ki yang dalam, memperbaiki pedang bintang teratai bukanlah tugas yang mustahil. Titik. Ki yang dalam di ruangan itu berdesir, tungku pedang semakin bergoyang, suhu menjadi semakin panas, Ling Qingyu yang masih menatap Suyun mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke tungku pedang, melihat tungku pedang itu. Gemetar hebat, dan Suyun yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setelah berpikir sebentar, dia mengambil keputusan, berjalan dengan ringan, dan meletakkan tangannya di punggung Suyun. Meskipun dia telah berkultivasi dengan susah payah sampai sekarang dan hanya menyentuh tepi Master Roh Langit, karena tidak dapat dibandingkan dengan Suyun, kekuatan ini sangat penting saat ini. Suyun yang benar-benar fokus pada pelatihan pedang merasakan gelombang udara musim semi yang dingin datang dari punggungnya. Dia segera sadar kembali dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat wajah cantik dan lembut Ling Qingyu. Jangan berbalik, fokuslah untuk melatih pedangmu. Ling Qingyu tidak berani menatap matanya, dan segera menutup matanya dan berkata dengan lembut. 616 sekte 100 mekar 1000 pohon. Bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di gerbang alami yang terdiri dari pohon-pohon yang menjulang tinggi. Pintu ini tidak sengaja diukir oleh manusia, dan tidak ada yang mengatur formasi. Itu adalah pintu alami yang murni, lahir dari alam. Ini adalah simbol dan pintu gerbang ke alam Wanhua. Tidak peduli siapa itu, mereka harus melewati untuk masuk dan keluar dari alam Wanhua. Ada binatang roh yang menjaga pintu, dan tidak hanya itu, ada juga. Setiap kali mereka bergerak, mereka akan mengeluarkan suara yang aneh. Di atas kedua pohon ini, ada sekelompok 100 burung yang lebat, yang berwarna-warni, cantik, kecil seperti burung pipit, dan sebesar burung phoenix. Selain pohon dan burung ini, ada juga sejumlah besar binatang roh di sekitarnya. Ada harimau hijau di mana-mana, gajah bumi sebesar gunung, dan ular piton roh yang panjangnya lebih dari 100 meter berputar-putar di sekitar mereka. Dan tepat sebelum tarian roh 100 binatang ini, ada sejumlah besar penjaga yang berdiri di alam Wanhua. Ada lebih dari 1000 dari mereka, dan masing-masing orang mereka lebih kuat dari yang lain. Pada tahap pertama dari Master Roh Langit, itu sangat menakutkan. Jauh dari gerbang alam magis, ada hutan persik. Tanpa sadar, Demon Rubah dengan ekor putih besar dan penampilan imut dan menawan telah muncul dari hutan persik. Tangan adil Fox Demon menempel di pohon persik saat dia mengintip ke gerbang alam. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, matanya yang hitam besar bergerak sekali, lalu dia mengibaskan ekornya dan berlari menuju gerbang. Berhenti. Melihat Demon Rubah berjalan menuju pintu besar, para perwira prajurit pohon Rilem segera berjalan mendekat, dan berteriak, "Siapa kamu? Lakukan apa?" "Aku." Fox Demon menunjuk ke hidungnya sendiri dan tertawa, "Aku seorang kultivator nakal." "Hehe, aku ingin meninggalkan Wanhua Rilem." "Seorang kultivator nakal." Perwira militer melirik Fox Demon dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan perintah dari Rilem Master, tidak ada yang diizinkan meninggalkan alam Wanhua. Pintu alami disegel sementara, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau pergi. "Mengapa?" Iblis Rubah tercengang. "Jangan terlalu banyak bertanya, pergi saja, jika tidak, kami akan menangkapmu dan mengirimmu ke Rilem Tree." Teriak petugas. Ekspresinya sangat serius, seolah-olah dia tidak bercanda. Setelah Iblis Rubah mendengar ini, dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk pergi, jadi dia membelai dagunya dan berpikir, matanya diam-diam melihat lencana pesanan di pinggang petugas, dia terkekeh, lalu mengabaikan tentara bodoh itu, berbalik dan berlari. Menuju hutan persik. Setelah memasuki hutan persik, Fox Demon mengobrak-abrik tas ruang putih yang tergantung di pinggangnya, dengan sangat cepat. Dia mengeluarkan permata berkilauan dan tembus cahaya dan mulai mengerjakannya. Sesaat kemudian, seorang pria tinggi dan tampan berjalan keluar dari hutan persik. Pria itu memiliki ekspresi serius. Dia memiliki tangannya di belakang punggungnya dan mengenakan jubah hijau. Ada pedang berharga di pinggangnya dan rune pohon kuno di dadanya. Dia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, memberikan perasaan bahwa dia sekokoh gunung Tai. Sebelum petugas itu bisa kembali ke pasukan, dia melihat orang lain mendekat. Wajahnya menegang saat dia berjalan ke arahnya dan berteriak, "Berhenti. Gerbang alam sudah ditutup, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar, dan tidak ada yang diizinkan mendekat. Beraninya kau." Tepat ketika petugas itu selesai berbicara, pria tampan itu langsung berteriak dengan marah, dan berkata dengan dingin, "Beraninya kamu menyapaku seperti itu? Beraninya kamu, apakah kamu tahu siapa aku?" Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, para prajurit tercengang saat mereka melihat pria itu dengan kaget. Namun, setelah melihat wajah orang ini, semua orang saling memandang. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang mengenal orang ini. "Yang mulia," petugas itu tercengang, dia memandang pria itu dengan cermat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu? Kau bahkan tidak mengenalku." Mendengar itu, pria itu menjadi sangat marah. "Kalian bajingan sebenarnya tidak tahu siapa tuan ini. Baiklah, biarkan petugas kalian keluar."
Kalau tidak, aku ingin kalian bersenang-senang. Pak, perwira militer itu memandangnya dengan curiga dan berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah perwira di sini. Kamu, siapa yang kamu tanggung? Kapten penjaga, raksasa Jia. Petugas itu mendengus bangga. Siapa yang tahu bahwa begitu dia selesai berbicara, orang itu akan menamparkan wajahnya, gerakannya cepat dan kejam saat dia langsung menamparkan wajah petugas itu. Po. Ketika dia sadar kembali, wajahnya memerah, rasa sakitnya jauh lebih buruk. Dia merasa bahwa meskipun tamparan itu tidak menggunakan kekuatan yang dalam, itu telah menembus di pelindungnya yang dalam dan langsung mengenai wajahnya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Kamu, petugas itu tercengang, dan pikirannya sedikit kacau. Para prajurit sangat terkejut, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Perwira militer itu secara alami sangat marah, setelah melihat orang konyol ini, dia akan meledak. Namun, sebelum dia bahkan bisa bergerak, dia mendengar orang itu berteriak dengan marah, jadi itu sebenarnya bawahan Little Jia. Raksasa Jia, kamu harus sopan kepada aku, siapa kamu? Beberapa dari kamu nyahlah, aku diperintahkan oleh Master Realm untuk segera menuju ke dunia bela diri tertinggi untuk mencari bala bantuan. Cepat dan buka gerbang alam untukku, jika tidak, apakah kalian dapat menahan masalah besar Master Realm? Perintah dari Master Realm. Ketika perwira militer mendengar ini, dia tidak berani meributkan masalah orang ini menamparkan wajahnya. Omong kosong. Pria itu menurunkan lencana pesanan dari pinggangnya dan berteriak, ini adalah lencana pesanan yang diberikan oleh Master Realm, itu setara dengan daun ilahi, siapapun yang melihat lencana pesanan ini akan melihat Master Realm. Dia mengguncang medali sejenak dan kemudian menyimpannya. Tiba-tiba, petugas merasa bahwa medali ini tampak familiar, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi pria itu berteriak dengan marah, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Mengapa kalian tidak membuka pintu ke alam? Orang-orang dari dunia pedang akan datang, jika kita tidak memanggil bala bantuan. Alam Wanhua dalam bahaya, jika kami menunda sesuatu yang besar, kalian semua akan menjadi pendosa dari alam Wanhua. Kata-kata ini benar-benar membuat takut para penjaga gerbang alam sampai mati. Bagaimana mereka bisa menanggung beban yang begitu besar pada orang berdosa di alam Wanhua? Meski petugas masih ragu, dia tidak memaksa. Tidak peduli siapa orang ini, itu tidak akan membahayakan alam Wanhua, kan? Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, mohon tunggu sebentar. Setelah kami melaporkan ini kepada Tuan Jujia, kami akan segera membukakan pintu untukmu. Apa? Dan bahkan melaporkannya kepada pria Giant Jia. Pria ini marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi, menyebabkan petugas itu mundur ketakutan. Masalah ini sangat mendesak, menunda Wanhua Realm 1 detik lebih berbahaya. Jia sudah tahu tentang masalah ini, terus tunda aku, ketika saatnya tiba, guru secara pribadi akan melaporkan masalah ini kepada Realm Master, untuk menghukum kalian semua atas kesalahan kalian. Kejahatan. Ini. Petugas itu dalam kesulitan. Tetapi ketika dia melihat kemarahan di wajah pria itu dan urgensi dan keagungan di matanya, dia akhirnya merasa takut di dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sebentar, petugas itu menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Dia berbalik dan melambai ke tentara di belakangnya. Bubarkan, izinkan Tuan memasuki gerbang alam. Ya Pak. Para prajurit berteriak serempak, dan kemudian mereka semua bubar, membuka jalan bagi Tuan untuk lewat. Secara alami, mereka tidak memiliki pesona atau jejak, dan selalu terbuka, sehingga mereka bisa masuk dan keluar kapan saja. Tentu saja, mereka membutuhkan izin dari Realm Tree ini. Sudut mulut pria itu melengkung saat dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju pintu alam. Tepat ketika orang ini hendak melompat melewati petugas, petugas itu tiba-tiba membeku dan mengalihkan pandangannya ke orang di belakangnya. Di belakang orang ini, ekor putih salju bergetar. Apalagi, sepertinya ekor rubah. Tuanku, tolong tunggu. Merasa ada yang tidak beres, petugas itu buru-buru berteriak. Ketika orang itu mendengar ini, dia tidak ragu sama sekali. Dengan memutar tubuhnya, dia melepaskan semua kamuflasenya dan menyerbu menuju pintu alam seperti embusan angin. Ah, itu palsu. Perwira militer itu langsung terkejut. Ini adalah pintu alami, jadi tentu saja, auranya sangat kuat. Aura dapat memurnikan segala sesuatu di dunia, dan teknik mendalam apapun tidak dapat dipalsukan. Orang ini bukan dari pohon alam, tangkap dia. Petugas itu tiba-tiba mengerti dan berteriak marah. Jangan pergi. Para prajurit segera bergegas ke arah orang itu seolah-olah sebuah pot telah meledak. Orang itu bukan lagi seorang pria tampan setinggi 7 kaki, tetapi seorang gadis muda dengan telinga rubah berbulu. Gadis muda itu menoleh, melihat tentara yang kebingungan dan jengkel di belakangnya, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menjulurkan lidah merah mudanya dan mengejek, kalian sekelompok idiot, haha, apakah kamu telah diejek olehku? Hahaha. Setelah mengatakan itu, dia meningkatkan kecepatannya dan langsung menuju pintu alami yang besar. Tetapi, ketika rubah sudah dekat dengan pintu alam, lampu hijau tiba-tiba keluar dari udara dan langsung menyerang pintu alam. Ketika lampu hijau bertabrakan dengan pintu alam, ia meledak dengan suara, "Pak," dan berubah menjadi pintu raksasa yang menutupi langit. Apa? Wajah Fox Demon berubah, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia terlempar kembali ke udara. Ayo!
Dia duduk di tanah dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, dia melihat bahwa sejumlah besar tentara telah mengepung mereka. Sialan, siapa yang berkomplot melawanku? Fox Demon merangkak dari tanah dan mengeluarkan bila melengkung di pinggangnya dan berteriak. Rubah licik, kamu masih berani begitu sombong. Turunkan dia. Bentak petugas. Sekelompok orang mengeluarkan pedang dan pedang mereka dan bergegas maju dengan tergesa-gesa. Tetapi di detik berikutnya, Rubah menebas dengan pedangnya. Pedang merah darah menciptakan gelombang kekuatan yang dalam, dan benar-benar menyebabkan orang-orang ini yang berada di tahap pertama dari Master Roh Langit kehilangan keseimbangan. Kekuatan seperti itu. Petugas itu tercengang. Pada akhirnya, kamu masih seseorang yang dapat membunuh Xiao Huailin. Kekuatannya benar-benar tidak lemah, tetapi hari ini, kamu harus menyerah. Sebuah teriakan datang dari langit dan setelah itu, beberapa sosok hijau bergegas mendekat. Petugas dan yang lainnya melihat, itu adalah ahli pohon alam, dan yang memimpin mereka adalah Jia Raksasa. 617. Ini Tuan Raksasa Jia. Petugas itu sangat gembira. Melihat Jia dan sekelompok ahli pohon rilem bergegas, mereka tahu bahwa roh rubah ini tidak akan bisa melarikan diri. Jia dan yang lainnya terbang dan mendarat di depan para prajurit. Mereka mengepung iblis rubah dalam sebuah busur. Ada total 8 orang di sini, semuanya memiliki ki yang padat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para prajurit ini. Melihat Jia dan yang lainnya telah tiba, Fox Demon terkejut, dan kemudian mulutnya terangkat. Aku tidak berpikir kamu datang ke sini secara kebetulan. Apakah kamu di sini untuk menangkap aku? Iblis rubah tertawa. Bagus kalau kamu tahu ini. Raksasa Jia berkata dengan acuh tak acuh, untungnya kami bisa tepat waktu, kalau tidak aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu pergi, alam Wanhua kami tidak akan damai. Mendengar itu, wajah Hu Qianmei berubah, apa maksudmu dengan itu? Apa itu? Tidakkah kamu mengerti? Kamu membunuh Xiao Huailin, dan kali ini, seluruh kelompok All Empty Sect telah keluar karena kamu. Selama kamu berada di tangan orang-orang dari All Empty Sect, aku percaya bahwa alam Wanhua kita akan dapat menetap dan menikmati kedamaian abadi. Kata raksasa Jia. Ketika Fox Demon mendengar ini, senyumnya menghilang dan kemarahan muncul. Kamu benar-benar berencana untuk menyerahkanku ke All Empty Sect. Cih. Kalian sekelompok orang, jika aku tidak membunuh Xiao Huailin, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Kalian sekelompok orang sebenarnya ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Apakah kamu tahu seberapa besar bencana yang telah kamu sebabkan di alam Wanhua kami? Selama salah satu dari kamu dikorbankan, kami dapat mempertahankan seluruh antarmuka. Meskipun aku tahu bahwa kamu membunuh Xiao Huailin karena kebaikan, karena kamu memikirkan alam Wanhua, mengapa kamu tidak memikirkannya? Lord Liu berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Fox Demon mendengar ini, dia benar-benar marah. Aku buta, dan itulah mengapa aku membantu alam Wanhua kamu menyingkirkan bahaya, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah sekelompok orang benar. Malu, Master Alam kamu itu juga sama. Dia berkata bahwa dia akan menghormati keputusan aku saat itu, dan sekarang dia membuat kamu datang untuk menangkap aku. Ternyata dia mengatakan hal yang salah. Aku telah melihat melalui kamu. Fox Demon sangat marah sehingga giginya gatal, mengetahui bahwa orang-orang ini ingin menyerahkannya, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka. Ceritakan lebih banyak. Ayo tangkap dia secepat mungkin dan taklukkan dia. Jika dia tidak melarikan diri, maka usaha kita akan sia-sia, kata raksasa Jia. Betul sekali. Lord Liu menggeram, dia sebenarnya yang pertama bergerak, tangannya dengan cepat membalik, mengeluarkan cabang pohon, langsung menebas ke arah Fox Demon. Tepat ketika cabang itu akan jatuh, sejumlah besar bisnis meledak dari cabang, berubah menjadi tanaman merambat yang langsung melilit tubuhnya. Kemudian, iblis rubah tidak panik, dengan gerakan tangannya yang indah, cahaya kemasan misterius muncul entah dari mana. Cahaya kemasan itu sombong dan kuat, langsung menghancurkan tanaman merambat, dan menabrak tubuh Tuan Liu. Lord Liu tertangkap basah, dan dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Dia jatuh ke tanah dan meludahkan seteguk darah saat kinya yang dalam bergetar tanpa henti. Apa? Jaiden tercengang. Orang ini hanya di kelas 3 tingkat guru roh langit, Tuan Liu setidaknya di guru roh langit tingkat 5, bagaimana mungkin dia bisa menyakiti Tuan Liu? Aku takut dia memiliki harta sihir, semuanya hati-hati. Seseorang berseru. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua mengeluarkan harta mereka dan menatap Fox Demon dengan serius. The Fox Demon berhasil, dia tidak terburu-buru memanfaatkan situasi untuk mengejar. Sebaliknya, dia mulai melantunkan semacam mantra, dan ki yang mendalam di sekitar tubuhnya mulai berputar seperti tornado, berputar lebih cepat, aura di sekitarnya menjadi lebih kuat, seolah-olah dia mengaktifkan semacam teknik yang kuat. Hentikan dia dari merapal mantra. Raksasa Jia meraung, semuanya bergerak pada saat yang sama, menyerang iblis rubah. Tapi, saat semua orang bergerak, mulut merah muda Fox Demon terangkat, mengungkapkan senyum licik, seolah-olah dia telah memperoleh sesuatu. Dia tiba-tiba menjatuhkan tangannya, ki yang dalam di sekelilingnya menghilang, dan pada saat yang sama, ledakan cahaya kemasan yang intens meledak dari tubuhnya. Itu sangat terang sehingga sulit untuk membuka matanya, seperti matahari yang terik.
Semua ahli pohon rilem berhenti bergerak, mereka berbalik untuk melihat, dan dipaksa kembali oleh cahaya kemasan. Ketika cahaya kemasan menghilang, semua orang melihat, hanya untuk melihat bahwa iblis rubah tidak terlihat. Tidak bagus, biarkan dia lari. Itu dia. Mengejar. Teriakan terus-menerus. Bang! Suara teredam keluar dari ruang pembuatan pedang, setelah itu, tungku pedang yang sangat panas tiba-tiba meledak, menyebabkan gelombang panas keluar, dan langsung membalik kedua orang itu oleh tungku pedang. Ki mendalam Suyun abis, sulit untuk dilawan, seluruh tubuhnya dikirim terbang, tetapi dia tidak mendarat di tanah, seluruh tubuhnya bersandar pada tubuh lembut yang lembut dan harum. Ini adalah Ling Qingyu. Dia memegang pinggang Suyun dengan kedua tangan dan mengaktifkan Ki yang dalam untuk menangkapnya. Meskipun Ling Qingyu juga telah menggunakan banyak Ki yang dalam, itu lebih dari cukup untuk mengambil orang ini. Namun, Suyun tanpa malu-malu menyandarkan kepalanya di bahu Ling Qingyu dan terengah-engah. Ling Qingyu mengerutkan kening, dan mendorongnya ke sudut dinding dengan sedikit perlawanan, dan mendengus, kamu belum mati, kan? Selesai. Suyun mengungkapkan senyum yang kuat. Pembicara yang halus. Ling Qingyu mendengus. Suyun tidak menjawab, dia melihat ke arah tungku pedang, hanya untuk melihat bahwa tungku pedang telah pecah berkeping-keping, tetapi di tempat tungku pedang itu rusak, pedang putih salju mengambang, pedang itu bersinar dengan cahaya terang, itu adalah perbandingan mistis, dan pada bilah pedang, teratai kemasan, cemerlang dengan kulit putih, melepaskan gelombang demi gelombang energi roh yang dalam. Apakah ini pedang bintang teratai yang dipulihkan? Ling Qingyu menatap pedang itu, tenggelam dalam pikirannya. Itu benar, pedang bintang teratai yang diperbaiki adalah pedang bintang teratai yang lengkap. Mengandalkan pedang ini, jurus ketiga dari seni pedang bintang teratai akan dirilis. Suyun menyeringai, dia bangkit dan pergi untuk mengambil pedangnya, tetapi tepat ketika dia berdiri, langkah kakinya miring, seolah-olah dia bahkan tidak bernafas, dan seluruh orangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke arah Ling Qingyu. Ling Qingyu tidak punya waktu untuk bereaksi, ketika dia menoleh untuk melihat Suyun, dia melihat bahwa Suyun sudah menerkam. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, ingin menahan Suyun, tetapi di detik berikutnya, seluruh kepala orang ini. Tapi itu terkubur di dada putih salju Ling Qingyu. Ling Qingyu tercengang. Dia hanya bisa merasakan kelembutan dadanya yang diperas dengan keras. Napasnya yang panas seperti jarum, terus-menerus merangsang area sensitifnya. Perasaan aneh ini membuat seluruh tubuh Ling Qingyu kehilangan semua kekuatannya, jantungnya berdetak kencang, napasnya hampir berhenti, dan dia ditekan oleh momentum Suyun, menyebabkan mereka berdua jatuh ke tanah. Suyun terkejut, dia menatap Ling Qingyu, hanya untuk melihatnya membuka matanya lebar-lebar, menatapnya dengan kosong, bibirnya yang lembut perlahan terbuka, seolah ekspresinya membeku. Melihat itu, Suyun tiba-tiba terbangun, dia dengan cemas merangkak, dan tertawa, tetapi dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan, dia berdiri seperti kilat, dan tidak merasakan kelelahan karena menggunakan Ki yang dalam. Melihat itu, Ling Qingyu terkejut dan marah, dia bangkit dan mendorong Suyun pergi dengan keras, pipinya yang cantik menggembung karena marah, dan berkata, kamu bajingan, apakah kamu sengaja melakukannya? Bagaimana mungkin? Aku benar-benar mencoba yang terbaik sekarang. Maafkan aku, Qingyu, itu semua kecelakaan. Suyun segera menjawab. Kamu, Ling Qingyu ingin mengutuknya sedikit, tetapi ketika dia melihat senyum aneh yang bahkan tidak bisa tercium, dan dia tidak bisa mengutuk lagi, dia menjadi kesal dan mengabaikannya. Dia menoleh dan berjalan menuju sarung pedang, mendekatinya tapi menghilang tanpa jejak. Melihat itu, Suyun segera berteriak, Qingyu, tidakkah kamu ingin mengajariku formasi pedang surga yang terbakar? Hujan cerah, jangan pergi. Namun, tidak ada gerakan dari sarung pedang. Dia memiliki temperamen yang besar. Itu benar-benar kecelakaan. Suyun menggosok hidungnya, dan kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya dan tertawa. Tetapi pada saat ini, sarung pedang melepaskan gelombang cahaya lain. Ling Qingyu yang baru saja masuk terbang keluar lagi. Melihat itu, Suyun tertawa, Qingyu, kamu tidak marah lagi. Ling Qingyu mengambil 2 napas dalam-dalam dan kemudian mengungkapkan senyum aneh, aku tidak akan marah lagi. Suyun, kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku mengajarimu formasi pedang surga pembakaran, kan? Karena pedang bintang teratai telah disempurnakan, maka aku akan mengajarimu. Ling Qingyu tidak tahu bagaimana tertawa, tetapi melihat senyumnya, Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku telah kehabisan Ki aku yang dalam hari ini. Tidak cocok untuk kultivasi, ganti hari. Mari kita ubah hari. Lain hari, tidak mungkin, hari ini adalah hari ini. Petik 2. Setelah Suyun mendengarnya, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri kali ini, dia hanya bisa memasang wajah tebal dan berkata, kalau begitu setidaknya kamu harus membiarkanku memulihkan Ki yang dalam, kan? Aku akan membantumu pulih. Ling Qingyu tahu bahwa Suyun mengulur waktu, dia mendengus dan berjalan, membiarkan Suyun duduk. Petik 2. Di bawah kecepatan menakutkan Ling Qingyu, Suyun tidak punya pilihan selain jujur memulihkan keberuntungannya. Dengan bantuan pelet obat jempolan yang diperolehnya dari perbendaharaan, dan dengan bantuan Ling Qingyu, kecepatan pemulihan tubuh Suyun tidak buruk.
Namun, yang membuat Suyun kecewa adalah dari sekian banyak pil yang diperolehnya dari penjara terkenal, sebenarnya tidak ada pil langka yang bisa meningkatkan kultivasinya. Pemimpin Sekte. Sama seperti Suyun dan Ling Qingyu masih beruntung di ruangan itu, suara Huo Tianwu keluar dari luar. Pemimpin Sekte, Tianwu meminta audiensi. Suyun, yang beruntung, membuka matanya dengan sedikit terkejut. Di sisi lain, Ling Qingyu tidak marah sama sekali. Dia menghapus ki yang dalam dan mendorong Suyun menjauh. Suyun mengerti apa yang dia maksud, tertawa, bangkit dan membuka pintu. Tungku pedang meledak, menyebabkan asap tebal mengepul di sekitar ruangan. Huo Tianwu tidak dapat melihat apapun dengan jelas, tetapi melihat bahwa Suyun telah berjalan keluar, dan melihat bahwa ada seorang wanita cantik di dalam rumah. Huo Tianwu mengedipkan matanya, mengungkapkan ekspresi pemahaman. Dia segera menangkupkan tinjunya dan menyapa, pemimpin sekte bersalah. Bawahan ini tidak tahu kultivasi ganda pemimpin sekte. Apa katamu? Mendengar itu, wajah Ling Qingyu berubah. Huo Tianwu tercengang. Suyun sibuk batuk, dan tidak menjelaskan, langsung bertanya, Tianwu, ada apa? Baru pada saat itulah Huo Tianwu mendapatkan kembali akal sehatnya, dan berkata dengan hormat, pohon Rilem telah mengirim berita mendesak, meminta Gunung Linglong untuk sepenuhnya menyegel dirinya sendiri. Semua sekte dan keluarga menjaga berbagai jalan, dan mencegah siapapun masuk atau pergi, bintang terateku. Sekte pedang juga harus menyegel 7 jalur yang menuju ke atas dan ke bawah pegunungan selatan. Tianwu tidak berani membuat keputusan apapun, jadi aku ingin melaporkan ini kepada kamu, pemimpin sekte. Menyegel gunung. Suyun sedikit mengernyit, apakah sesuatu terjadi? Dikatakan bahwa orang-orang dari Rilem Tree mengejar penjahat, tetapi orang ini sangat licik, bersembunyi di mana-mana. Dari rute yang dia lewati, targetnya tampaknya adalah Gunung Linglong, dan jika tebakan Tianwu benar, penjahat itu adalah tempat gelap yang berencana memasuki Gunung Linglong kita, melarikan diri dari alam Wanhua melalui gerbang kekacauan. Lomba resensi buku akan berlangsung hingga Jumat depan. Selama waktu ini, selama kamu meninggalkan pesan di area ulasan buku, kamu semua akan menerima hadiah yang indah. Jangan lupa untuk menambahkan grup tamu dan menghubungi Huo. 618. Jadi begitulah. Suyun menganggukkan kepalanya, karena seperti ini, maka kamu dapat mengatur agar orang-orang pergi dan mengunci semua jalan gunung, dan mencegah siapapun masuk atau keluar. Tetapi, jika pelakunya benar-benar salah satu dari sedikit jalan yang Sekte Pedang Bintang Teratai kami bertanggung jawab, kamu harus menginstruksikan para murid, jika mereka bisa mengalahkannya, maka pukul dia, jika mereka tidak bisa, maka biarkan dia pergi, jangan mengorbankan diri kamu, mengerti? Huo Tianwu tidak mengerti apa yang dimaksud Suyun, tetapi dia selalu menghormati Suyun, jadi dia tidak berani meragukannya. Dengan itu, Huo Tianwu pergi. Huo Tianwu pergi dan terus kembali ke rumah dengan keberuntungannya, tetapi pada saat ini, wajah Ling Qingyu dipenuhi dengan kemarahan, rasa dingin di matanya menjadi lebih intens. Ketika Huo Tianwu datang untuk melaporkan berita, dia mengumumkannya, dan bahkan menambahkan bahan bakar ke api. Suyun tahu bahwa beberapa hari terakhir tidak akan mudah. Setelah itu selesai, dia diseret ke tempat budidaya Sekte Pedang Bintang Teratai oleh Ling Qingyu dan mulai berkultivasi dengan susah payah. Pada saat yang sama, di tempat Rilem Tree, sejumlah besar pasukan berkumpul di luar pohon Rilem. Pasukan yang tersebar di sekitar alam Wanhua semuanya menerima perintah dari Master Rilem untuk kembali. Hanya dalam beberapa hari, sudah ada hampir 100.000 tentara Rilem Tree berkumpul di luar Rilem Tree. Sekilas, armor hijau tua itu memberikan perasaan yang sangat mengejutkan. Dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa semua prajurit ini berada di tahap pertama Master Roh Langit. Rilem Master yang berpakaian hijau berdiri di dahan yang tinggi, menatap tentara, matanya sangat tenang. Rong Muke dan yang lainnya mengikuti di belakang, hanya untuk melihat Rong Muke memegang daun hijau, melihat kata-kata bercahaya di daun hijau, dia menggumamkan sesuatu, seolah-olah dia melaporkan sesuatu kepada Rilem Master. Ini semua adalah prajurit dengan kultivasi setidaknya tahap pertama dari Sky Spirit Master. Menurut perintah kamu, kami tidak memanggil siapapun dengan kultivasi di bawah tahap pertama. Kata Rong Muke. Jika kita berselisih dengan orang-orang dari All Empty Sect, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Untuk peran tingkat ini, orang-orang di bawah tahap pertama dari Sky Spirit Master hanya akan mati sia-sia. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Betul sekali. Rong Muke mengangguk. Tatapannya menyapu kerumunan, hatinya menjadi lebih tenang, dia tertawa, dengan banyak ahli Sky Spirit Master ini, aku khawatir tidak ada dunia yang dapat mengumpulkan sebanyak ini, semua karena alam Wanhua aku, yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah, dan lebih cocok untuk melatih para ahli. Meskipun ini sedikit berlebihan, itu masih kebenaran. Bagaimana mungkin alam biasa mengumpulkan keberadaan yang hampir 10 tingkat mendalam langit semua roh? Mungkin hanya alam yang sangat besar seperti dunia bela diri tertinggi yang mungkin. Tapi itu karena alam Wanhua aku kaya akan sumber daya sehingga aku dimata-matai oleh orang lain dari alam. Subjek yang rendah hati ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan tentang Master Rilem aku. Seorang pria parubaya dengan potongan kru berbicara. Namanya Yang Lam dan dia bertanggung jawab untuk mengatur penghalang Rilem Tree. Apa yang Tuan yang khawatirkan? Rilem Master menoleh dan bertanya.
Yang Lang menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, subjek yang rendah hati ini khawatir, tujuan datang ke Cloud Heavenly Palace kali ini, bukan untuk membela semua sekte kosong, tetapi untuk merencanakan alam Wanhua aku. Kamu pikir mereka ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang alam Wanhuaku? Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Betul sekali. Yang Lang mengangguk. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka merasa kemungkinan ini tidak kecil. Rilem Master mengalihkan pandangannya dan menatap laut seperti tentara, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, Tuan Yang, kekhawatiran kamu benar, dan ini bukan masalah, tetapi fakta. Alasan mengapa Cloud Heavenly Palace ada di sini kali ini, adalah menemukan masalah dengan kami dan membuat alasan untuk mereka. Mengapa Master Rilem mengatakan itu? Karena bentuk kehidupan dari Desperate Death Rilem telah dibunuh oleh Cloud Heavenly Palace, dan Cloud Heavenly Palace perlu dikembangkan, jadi kita harus memulai perang. Ki mendalam yang dikembangkan oleh orang-orang di dunia pedang adalah bukan ki roh angin cepat, tetapi ki pertempuran yang sangat istimewa. Meskipun alam Wanhua aku bukanlah alam besar dengan kekuatan luar biasa, selama beberapa tahun ini, kami selalu menganjurkan perdamaian. Kami tidak pernah memperlakukan orang lain dengan tulus, dan tidak pernah mengecewakan reputasi kami, dan terkenal di seluruh dunia. Jika Cloud Heavenly Palace memulai perang dengan kami tanpa alasan, kami pasti akan bertemu dengan oposisi dari alam lain, dan pada saat itu, ketika Cloud Heavenly Palace menyerang kita bersama, mereka hanya akan memakan konsekuensinya. Kata Rong Muke. Master Rilem mendengarnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya lagi. Mereka dapat bergerak selama mereka memiliki alasan, itu dapat dibenarkan. Bagaimana orang lain berani ikut campur? Selain itu, alam lain bukanlah ancaman bagi mereka. Mereka bahkan kurang takut perang. Mendengar itu, Rong Muke membuka mulutnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita menyerahkan orang yang membunuh Xiao Huailin ke sekte kosong, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, jadi aku menolak untuk menyerahkannya. Pada saat yang sama, aku mengumpulkan kekuatan dari alam Wanhua, dan bersiap untuk melawan berbagai sekte dan Cloud Heavenly Palace. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti alasan dibaliknya dan menganggukkan kepala. Harus dikatakan bahwa Master Rilem memiliki mata yang jauh lebih baik untuk hal-hal daripada mereka. Laporan. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Setelah itu, seorang prajurit lapis baja hijau terbang. Dia berlutut di depan Rilem Master dan melapor ke Rilem Master, Lord Jugu, Master Liu Yuan menuju ke Gunung Linglong. Dan telah mengirimkan perintah anjing laut gunung. Perintah segel gunung. Rong Muke dan yang lainnya terkejut, apa yang akan dilakukan Jugu dan yang lainnya. Bawahan ini tidak tahu. Prajurit itu menggelengkan kepalanya, ketika bawahan ini menerima berita dari Gunung Linglong, aku segera bergegas untuk melapor. Gunung Linglong sangat istimewa, ada banyak orang dari alam lain yang bercampur, jika aku menyinggung orang-orang ini, itu tidak akan baik untuk alam Wanhua aku. Kata Rong Muke. Tapi apa yang Lord Jugu coba lakukan? Mengapa mereka menyegel Gunung Linglong begitu saja? Siapa yang tahu? Secara logis, dia seharusnya segera bergegas ke sini, mengumpulkan pasukannya dan mengirim mereka ke gerbang alam untuk mempersiapkan pertahanan mereka. Kita harus segera memanggil Tuan Jugu, pada saat kritis ini, kita tidak bisa membiarkan dia menyebabkan masalah lagi. Ya. Para menteri semua berdiskusi satu sama lain. Rilem Master menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, Perdana Menteri Bong. Perintah apa yang dimiliki Rilem Master? Cepat pergi ke Gunung Linglong, bawa Jugu, Liu Yuan dan yang lainnya kembali. Katakan pada mereka untuk menyerang mengejar orang itu, dia tidak bisa menghentikan keributan untuk kita kali ini. Pengejaran orang itu, mungkinkah Tuan Jugu dan yang lainnya akan menangkap orang yang membunuh Xiao Huailin? Betul sekali. Rilem Master berkata dengan acuh tak acuh, tapi kita harus menghormati keinginan orang lain. Lebih jauh lagi, dia tidak cukup untuk membantu kita menghentikan semua sekte kosong dan dia, bahkan jika kita menangkapnya, itu akan sia-sia. Mendengar itu, Rong Muke menggigit bibir bawahnya, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, ya, Tuan Rilem, subjek yang rendah hati ini akan pergi dan mengingat Jugu sekarang. Rilem Master mengangguk dan melihat ke bawah lagi. Prajurit Rilem Tri yang tak terhitung jumlahnya masih berkumpul. Bang! Di dalam sekte pedang bintang teratai, suara teredam keluar, diikuti oleh gelombang panas yang meniup sosok hitam pekat. Sosok itu berjungkir balik di udara, tersandung saat dia mendarat sebelum mendarat di pantatnya. Melihat, itu adalah Su Yun. Saat ini dia ditutupi dengan tanah, seluruh tubuhnya merah dan hitam, dia dalam keadaan menyesal. Tetapi di depan, seorang wanita muda berbaju putih memegang pedang merah, dia memelototinya, tubuh wanita muda itu tertutup. Dalam api, itu sangat menakutkan, suhu di udara sangat tinggi sehingga bisa melelehkan baja, jika bukan karena dukungan kultivasinya, Su Yun akan terpanggang hidup-hidup. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Su Yun, ini adalah pedang keempat dari formasi pedang pembakaran surga, apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Jika kamu tidak melihatnya dengan jelas, aku akan menunjukkannya kepadamu lagi. Ling Qingyu berteriak. Lihat dengan jelas, lihat dengan jelas. Aku melihat semuanya dengan jelas, jangan tunjukkan itu. Su Yun dengan cemas merangkak dan berteriak. Baik-baik saja maka.
Ling Qingyu mengangguk, karena itu masalahnya, maka gunakan pedang matahari dan bulan yang baru saja kamu pelajari dan latih denganku. Biarkan aku melihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari. Ah! Su Yun tercengang. Jika dia benar-benar bertarung dengannya, bukankah dia akan dipermainkan sampai mati? Wanita ini benar-benar berpikiran sempit. Dia hanya menyeka sedikit minyak dari wajahnya, namun dia masih marah. Su Yun tidak berdaya, melihat ekspresi senang di mata jernih Ling Qingyu, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Gadis ini sangat sombong dan sombong. Matanya diam-diam berbalik, dia berpikir sejenak, lalu memegang pedang api kesengsaraan, dan berteriak, baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu, Qingyu, maka kamu hati-hati, aku akan mengaktifkan formasi pedang. Ayo! Ling Qingyu memegang pedang yang menyala-nyala itu, dan berteriak dengan keras. Ketika dia mendekati pihak lain, pedang api kesengsaraan melepaskan kedua tangannya, dan melambaikan tanda tangan untuk pedang keempat, pedang matahari dan bulan, pedang matahari dan bulan. Ki yang dalam terbelah menjadi dua bagian, dan bergegas menuju tangan kiri dan kanan, sisi yang dan yin, Rizwoiwe dan Rizwoiwe, niat pedang berdesir, dan pedang ki terbang secara horizontal, menyebabkan tubuh api kesengsaraan. Pedang yang menari di udara untuk melepaskan gelombang-gelombang panas saat dua gambar pedang dengan cepat muncul. Pukulan pedang keempat dapat dilakukan dengan satu pukulan pedang. Inti dari teknik ini hanya terletak pada kekuatan dan niatnya. Gambar pedang muncul, berubah menjadi bentuk matahari dan bulan, terbang di sekitar pedang api kesengsaraan, lalu bergegas menuju Ling Qingyu. Seluruh ruang pelatihan mulai bergetar. Cahaya pedang merah menyala memenuhi seluruh tanah budidaya, seolah-olah akan memanggang seluruh tempat. Tapi, serangan yang mengandung aura yang begitu kuat ini, bahkan bukan merupakan ancaman bagi Ling Qingyu. Dengan mendengus ringan, dia memegang pedang di tangannya dan juga melepaskan pedang matahari dan bulan. Hanya berdasarkan kultivasi saja, Ling Qingyu jelas bukan lawan Su Yun, tetapi jika hanya satu gerakan ini, maka Su Yun jelas bukan lawan Ling Qingyu. Kedua pedang yang dikelilingi oleh cahaya matahari dan bulan bentrok bersama. Pedang api kesengsaraan langsung dikirim terbang dan gelombang panas yang berapi-api di permukaannya juga benar-benar dimakan oleh lawan. Pedang Ling Qingyu menembus tubuh musuh seperti pisau panas menembus mentega, menyerang tepat ke arah Su Yun. 619. Pada akhirnya, Ling Qingyu juga seorang ahli pedang, dan dia sudah akrab dengan formasi pedang surga yang terbakar. Su Yun baru saja menyentuh pedang ini, dan sudah mempelajarinya, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Melihat kekuatan di balik serangan pedang itu, Su Yun benar-benar kesal di dalam hatinya. Wanita ini tidak menahan diri sama sekali. Apakah dia masih marah? Dia merasa sedikit bosan, sebelumnya, dia telah memberi jalan kepada Ling Qingyu di mana-mana, dan merasa itu sudah cukup, tetapi sekarang, wanita ini tiba-tiba meningkat kekuatannya 1 inci, dan tanpa henti, sombong. Su Yun segera mengangkat tangannya dan melepaskan ki yang dalam yang mengenai pedang tajam itu. Dengan kultivasinya, ki mendalam yang dilepaskan segera mematahkan pedang tajam itu. Ling Qingyu terkejut, lalu ekspresinya menjadi cemberut. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin mempelajari formasi pedang ini dengan benar, dan kamu benar-benar menggunakan teknik mistik untuk mematahkannya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah aku yang seharusnya menanyakan ini padamu? Apakah kamu mengajari aku cara mempelajari formasi pedang? Aku pikir kamu ingin membunuh aku. Su Yun mengangkat bahu. Kamu, sialan, aku ingin kamu belajar dengan baik, dan kamu harus belajar dengan baik. Bagaimana mungkin orang biasa mendapat kehormatan memintaku mengajarinya formasi pedang? Kata Ling Qingyu dengan marah, dia kemudian mengacungkan pedang yang diletakkan di sisi ruang pelatihan dan memulai pedang matahari dan bulan lagi. Kekuatannya masih setajam sebelumnya, seolah-olah Su Yun akan mati di sini. Melihat itu, Su Yun menggunakan ki yang dalam untuk menghancurkan penghalang, tetapi Ling Qingyu bertahan, seolah-olah dia tidak mau tidak mengalahkan Su Yun ke tanah. Melihat itu, Su Yun menjadi marah, dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Ling Qingyu. Tubuh Ling Qingyu bergetar, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat Su Yun menatapnya dari atas, wajahnya yang hitam dan merah dipenuhi dengan keseriusan. Dia dengan cepat mundur, ingin menyerang lagi. Tetapi di detik berikutnya, Su Yun mengulurkan tangannya, dan langsung meraih pergelangan tangannya dari kiri dan kanannya, dan mendorongnya ke sisi pilar. Wanita, apakah ini tidak ada habisnya? Su Yun menatap Ling Qingyu dan meraung. Kamu, lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Teriak Ling Qingyu, berjuang tanpa henti, tetapi terlepas dari kekuatan atau kultivasi, dia bukan tandingan Su Yun, bagaimana dia bisa berjuang bebas? Aku mengatakannya sebelumnya, itu adalah kecelakaan sebelumnya, dan aku tidak melakukannya dengan sengaja, apakah kamu perlu terus marah seperti ini? Bukannya kamu kehilangan sepotong daging hanya karena kamu menyentuh dadamu, kan? Mendengar bahwa Su Yun langsung mengatakannya dengan lantang, membuat Ling Qingyu sedikit terkejut, dia tertegun sejenak, wajahnya memerah, malu dan marah. Kamu, tidak tahu malu. Ling Qingyu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang pangkal paha Su Yun. Tendangan ini sangat kuat, dia bahkan menggunakan ki yang dalam, jika itu mengenai gunung, bahkan gunung itu akan retak, jika dia terkena serangan ini, hasilnya tidak akan terbayangkan.
Suyun basah oleh keringat dingin, dia dengan cemas menutup kakinya dan meraih kaki Ling Qingyu. Paha putih Ling Qingyu segera dilumpuhkan, tidak lebih dari beberapa inci dari tubuh bagian bawahnya. Jubah Suyun gemetar karena ki yang dalam di kakinya, dia merasakan hawa dingin di tubuh bagian bawahnya, dan hampir jatuh cinta padanya. Sangat berbahaya. Wajahnya pucat dan punggungnya basah. Melihat wanita ini, dia belum menyerah dan masih berjuang mati-matian. Cukup, tenang segera. Suyun sangat marah dan berteriak. Bajingan, kamu mengambil keuntungan dariku, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Kapan kamu menjadi seperti gadis biasa, menjadi begitu cerewet? Kultivasimu telah dimakan anjing selama ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun, kamu memanfaatkanku, jadi kamu harus membayar harganya. Apa yang kamu inginkan? Membunuhmu. Kamu, Suyun terkejut dan marah, dia melihat wajah Ling Qingyu yang kecil dan marah, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dadanya, dan tertawa dingin, baiklah, Qingyu, karena kamu ingin membunuhku, maka biarkan aku menikmatinya. Dengan mengatakan itu, Suyun langsung menundukkan kepalanya, membenamkan kepalanya ke payudara yang lembut dan halus. Ling Qingyu benar-benar tercengang. Matanya melebar saat dia melihat kepala yang bergetar hebat di dadanya. Seluruh tubuhnya seolah-olah telah membatu. Aku tidak bermaksud membunuhmu sekarang. Jika aku membiarkanmu membunuhku seperti itu, maka itu terlalu tidak adil. Tapi sekarang, aku melakukannya. Jika kamu ingin membunuhku maka bunuh aku, maka aku tidak akan merasa bersalah. Dianiaya. Suyun mengisap keras dan melepaskan tangan Ling Qingyu, dan mendengus. Namun, Ling Qingyu tidak marah, juga tidak kesal. Dia menatap kosong ke arah Suyun, seolah-olah dia telah hancur. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba sadar kembali, dengan mata tertunduk dan bibirnya mengerucut. Dia memalingkan wajahnya, dengan air mata mengalir di matanya, dan wajahnya memerah. Melihat itu, Suyun merasakan otaknya yang panas mendidih menjadi tenang, seolah-olah dia telah bertindak terlalu jauh. Meskipun Ling Qingyu memiliki temperamen yang buruk, itu hanya keributan dan tidak membunuhnya, kultivasinya luar biasa, tetapi pada akhirnya, dia masih seorang wanita, bagaimana dia bisa mentolerir pria lain yang begitu sembrono. Itu, Qingyu. Saat Suyun hendak berbicara, Ling Qingyu tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya putih yang memasuki sarung pedang. Qingyu. Suyun berteriak cemas, tapi Ling Qingyu benar-benar berhenti bergerak. Sepertinya dia benar-benar marah kali ini. Melihat itu, Suyun merasa tidak berdaya, pikiran wanita itu sangat sulit untuk dipahami. Pemimpin sekte. Saat itu, sebuah suara keluar dari luar ruang pelatihan. Setelah itu, Huo Tianwu berlari dengan cepat, dan berteriak, pemimpin sekte, sesuatu yang buruk terjadi. Pemimpin sekte. Mendengar itu, Suyun dengan cemas membuka pintu, memandang Huo Tianwu yang bergegas mendekat, dan bertanya, apa yang terjadi? Huo Tianwu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan cemas, pemimpin sekte, San Nan dalam masalah. San Nan. Suyun mengerutkan kening, beberapa jalan yang menjadi tanggung jawab sekte pedang kita untuk disegel. Betul sekali. Tampaknya penjahat yang dikejar oleh Rilem Tri dan orang dewasa lainnya telah pergi ke San Nan, dia berencana untuk memaksa masuk dan melukai banyak murid kita. Saat ini kita sedang melalui jalur San Nan, aku telah mengatur para ahli untuk mencegatnya, tetapi pria itu memiliki kultivasi yang tinggi, aku khawatir dia akan sulit untuk ditangani. Mendengar itu, Suyun berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, ayo, ikuti aku ke sana, aku mengatakan kepada para murid untuk segera pergi, dan jangan mengorbankan diri mereka untuk apa-apa, dan biarkan para ahli sekte kami mencoba untuk menunda dia sebanyak mungkin, jika kita tidak melindunginya, dan membiarkannya masuk ke Gunung Linglong, aku khawatir pohon alam dan berbagai sekte Gunung Linglong semuanya akan menggunakan sekte pedang bintang teratai kita sebagai hukuman. Dengan mengatakan itu, Suyun memanggil pedang api kesengsaraannya, dia menginjak pedangnya dan terbang ke langit dengan Huo Tianwu mengikuti dari belakang. Sekte pedang bintang teratai terletak di tepi Gunung Linglong, yang tidak jauh dari lokasi sekte utama. Justru karena mereka dekat dengan sekte pedang bintang teratai maka mereka dipercayakan dengan misi penyegelan area ini. Ketika Suyun mendekati daerah San Nan dengan cemas, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Suyun dipenuhi dengan kecurigaan. Ketika mereka sampai di dekat San Nan, mereka bisa melihat sosok beberapa murid melayang di udara, memegang pedang di tangan mereka, terus-menerus melepaskan pedang ki ke bawah, dan di bawah, area itu juga meledak, dengan asap tebal mengepul, menyebabkan tanah yang akan hancur berkeping-keping, itu sangat menyedihkan. Beberapa murid terbaring tak sadarkan diri di sisi jalan, dan bahkan lebih banyak orang berkumpul dalam asap tebal, seolah-olah mereka sedang berkelahi dengan seseorang. Mengaum. Raungan yang bermartabat dan tertekan keluar dari asap tebal, setelah itu, cahaya emas tiba-tiba muncul, diikuti oleh gelombang suara yang bertiup ke segala arah, menyebabkan para murid sekte pedang bintang teratai yang berada di debu segera tertiup angin. Melihat itu, Suyun tidak berani menunda, dan segera mendesak Tribulation Fire Sword miliknya untuk terbang menuju debu. Namun, ketika dia mendekati debu, aura di dalamnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Tidak hanya auranya yang menghilang, bahkan cahaya keemasan yang menakutkan itu telah benar-benar menghilang. Apa yang sedang terjadi? Suyun berpikir, dia menjadi lebih berhati-hati. Tetapi di detik berikutnya, sosok mungil terbang keluar dari debu dan tanah, kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Suyun. Dia sedikit terkejut, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, sosok itu menerkam. Dalam pelukannya, Suyun terkejut, dia tiba-tiba melihat ke bawah, dan apa yang masuk ke matanya adalah dua telinga berbulu putih salju. Aroma lembut dan harum tercium dari tubuh. Ini sama sekali bukan serangan. Kakak, kemana kamu lari? Aku sudah mencarimu. Sebuah suara lembut keluar, hanya untuk melihat orang itu membenamkan kepalanya jauh di dada Suyun, dan menarik napas dengan keras. Mendengar itu, Suyun tiba-tiba menyadari, hatinya terkejut. Qianmei. Dia berteriak tanpa sadar, dia tidak percaya bahwa orang yang tiba-tiba muncul adalah Hu Qianmei yang sudah lama tidak dia lihat. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah datang ke alam Wanhua yang mistis ini, Hu Qianmei benar-benar akan mengikutinya. Seberapa kuat roh rubah ini dan bagaimana dia datang ke tempat ini. Namun, penampilan Hu Qianmei menyebabkan Suyun merasa terkejut sekaligus senang, dan perasaan aneh perlahan muncul di hatinya. Ketika dia memikirkan poin-poin masa lalu itu, Suyun merasakan segudang emosi. Tanpa sadar, di dalam hati Suyun, tanpa dia sadari, tidak tahu kapan, Hu Qianmei telah menjadi sama pentingnya dengan keluarga. Kamu baru sadar kalau itu aku. Aku ingat auramu dengan sangat jelas. Hu Qianmei mengangkat kepalanya, wajahnya yang muda dan cantik menunjukkan senyum licik, lalu dia mengangkat tangan kecilnya dan diam-diam mencubit tubuh bagian bawah Suyun. Seluruh tubuh Suyun menggigil, dan dia hampir jatuh dari Tribulation Fire Sword. Dia dengan cemas melepaskan tangan jahat Hu Qianmei, dan melihat sekeliling dengan sedih, hanya untuk melihat murid-murid Sekte Pedang Bintang Teratai semua membuka mulut mereka cukup lebar untuk memuat sebutir telur, dan menatap kosong ke arah keduanya di langit. Semua orang seperti patung, mereka tetap tidak bergerak, dan benar-benar terkejut. Iblis rubah terkutuk ini, tidak bisakah kamu memberitahu situasinya dengan jelas? Suyun diam-diam marah, berpikir untuk memberinya pelajaran nanti, dan dengan itu dia menjatuhkan Hu Qianmei ke tanah. Dia terbatuk sejenak, lalu berkata dengan serius, kalian semua berhenti, ini orang-orang kita. Ketika semua orang mendengar, mereka merasa sulit untuk pulih dari keterkejutannya, hanya Wo Tianwu yang pertama kali sadar, dia dengan cepat berjalan mendekat dan menatap Hu Qianmei, lalu menangkupkan tinjunya, jadi, ini nyonya pemimpin sekte, kami benar-benar kasar, dan benar-benar memperlakukanmu sebagai penjahat pohon alam, maafkan kami, maafkan kami. Pemimpin sekte nyonya, tampaknya Huo Tianwu melihat tangkapan itu. Wajah Suyun memerah, iblis rubah ini tidak membiarkannya bersenang-senang. Hei, tidak perlu minta maaf. Kamu benar, aku memang penjahat pohon rilem. Hu Qianmei berkata sambil tersenyum. Apa? Suyun sedikit terkejut. Kemudian, bahkan sebelum Hu Qianmei dapat berbicara, beberapa suara susunan terdengar dari belakang, diikuti oleh sekelompok ahli pohon alam yang bergegas maju, dengan Jugo dan yang lainnya sebagai pemimpinnya. 620. Melihat itu, wajah Suyun menjadi serius. Namun, Hu Qianmei benar-benar meraih tangan besar Suyun dan berteriak, saudaraku, lari cepat, orang-orang ini ada di sini untuk menangkapku, cepat dan tinggalkan Wanhua Rilem bersamaku. Pergi, kemana? Pergi kemanapun kamu bisa, lari dari gerbang kekacauan di tempat gelap. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini menangkap kita, atau kita selesai. Mereka ingin menyerahkanku ke sekte kosong dan menenangkan kemarahan sekte semua kosong. Hu Qianmei bertanya dengan cemas. Kamu ingin menyerahkanmu ke All Empty Sect? Suyun terkejut, mungkinkah kamu membunuh Xiao Huailin? Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Ayo pergi, kata Hu Qianmei. Melihat ekspresi cemas Hu Qianmei, Suyun menghela napas lega, dan tanpa ragu, mengikuti. Tetapi tepat pada saat itu, sejumlah besar sosok terbang keluar dari kedalaman Gunung Linglong, semuanya mendarat di atas awan hitam raksasa, bergegas ke arah mereka, langsung menghalangi jalan mereka. Suyun melihat, orang-orang ini semua adalah ahli Gunung Linglong yang dipimpin oleh Yan Wen dari Feather Moon Pavilion. Oh, pemimpin Sekte Su, jadi kamu sudah menangkap kejahatan ini. Kami baru saja menerima berita tentang Tuan Jugu dan akan bergegas ke sini untuk menangkapnya. Melihat Suyun bersama Hu Qianmei, Yan Wen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berpikir bahwa Suyun telah meraih Hu Qianmei dan tertawa. Melihat itu, Suyun dan Hu Qianmei berhenti. Suyun menatap Yan Wen, dia tidak menyangka bahwa para ahli Gunung Linglong akan tiba begitu cepat, apakah mereka sudah menerima berita itu? Apa gerakan yang cepat? Kelompok Jugu terbang dari belakang, melihat Suyun dan kelompoknya, mereka bertanya pada Suyun, siapa kamu? Apakah dia kaki tangan kejahatan ini? Tuan Jugu, tolong jangan salah paham, ini adalah wakil pemimpin Sekte Pedang Bintang Teratai aku yang baru, Suyun. Huo Tianwu buru-buru memperkenalkan. Oh. Mendengar itu, Jugo melirik Suyun dan berkata, kamu adalah wakil pemimpin Sekte Lotus Star Sword.
Dia sebenarnya adalah wajah baru pemimpin Sekte Suyun, dia adalah penjahat bagi kami Realm Tree. Alasan kami di sini adalah untuk tangkap dia, dan karena kamu sudah menangkapnya, cepat serahkan dia kepada kami. Dengan itu, Jugo melambaikan tangannya, dan dua orang terbang keluar dari samping dan mendekati Suyun. Tetapi di detik berikutnya, Suyun menggunakan satu tangan untuk menahan kesengsaraan api, dan melambai pada dua orang yang dekat dengannya, menyebabkan lingkaran ki api meledak dari pedang, dan bergegas menuju keduanya seperti gelombang. Titik. Mereka berdua terkejut dan mereka segera mendesaki mereka untuk memblokir. Kekuatan api sangat kuat saat mereka dengan paksa mendorong mereka berdua kembali. Tindakan ini menyebabkan kegemparan di antara semua orang yang hadir. Apa yang kamu lakukan, pemimpin Sekte Suyun? Yan Wen membuka matanya lebar-lebar, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Zhang Lukuang dan senior Chang Huai yang mengikuti benar-benar tercengang. Adapun Huo Tianwu dan yang lainnya, mereka semua tercengang saat menatap kosong ke langit, memperhatikan setiap gerakan Suyun. Pemimpin sekte, apa yang kamu lakukan? Huo Tianwu bertanya. Ekspresi Suyun menjadi sangat tegas, dan berkata dengan lembut, Tianwu, mulai hari ini, aku bukan lagi Sekte Pedang Bintang Teratai, aku tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang Bintang Teratai, semuanya tidak ada hubungannya dengan kamu, cepat bawa orang-orang itu kembali. Ke Sekte, jangan terlibat dalam masalah ini. Apakah kamu tahu? Pemimpin Sekte. Orang-orang Sekte Pedang Bintang Teratai di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa Suyun melakukan ini, dan mereka tidak bisa menerima perubahan yang tiba-tiba. Namun, Hu Qianmei sangat jelas tentang tindakan Suyun. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman bahagia. Orang ini, dia selalu memikirkan orang lain. Untuk dirinya sendiri, bahkan ketika menghadapi begitu banyak tiran, dia masih tanpa ragu melangkah maju, dan agar tidak melibatkan Sekte Pedang Bintang Teratai, dia mengumumkan di tempat bahwa dia akan melepaskan diri dari hubungan dengan Sekte Pedang Bintang Teratai, dan selalu pergi. Semua kemalangan di pundaknya. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Hu Qianmei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut, meskipun dia masih memiliki senyum bahagia yang samar di bibirnya ketika dia mengatakan itu. Tidak ada yang baik. Ekspresi Suyun tegas, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah keputusan yang aku buat, dan karena aku telah memutuskan untuk melakukannya, aku tidak akan menyesalinya. Dia mengangkat pedang api kesengsaraan di tangannya, menunjuk ke Jugo dan yang lainnya dan berkata, orang ini milikku, aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak peduli dengan kultivasimu. Selama aku memberitahumu satu hal, jika aku tidak mengangguk, kamu tidak akan bisa membawanya pergi. Betapa sombongnya. Begitu Suyun mengatakan itu, hati semua orang langsung dipenuhi amarah yang tak terkatakan. Dia hanya satu orang, kultivasinya tidak dianggap luar biasa, tetapi menghadapi pohon alam, menghadapi begitu banyak ahli gunung linglong, dia masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, apakah dia tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis? Kata-kata sombong apa? Jugo mencibir, kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu melawan begitu banyak ahli kami? Kemudian, ketika Jugo baru saja selesai berbicara, Liu Yuan tiba-tiba sadar. Dia menatap Suyun untuk waktu yang lama dan berteriak, apakah kamu Tuan Suyun yang berkomplot melawan alam iblis sejati? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di sekitar Liu Yuan terkejut. Tuan Suyun yang diselamatkan oleh Realm Master. Itu dia, kenapa dia ada di sini? Tuan Suyun benar-benar menjadi pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang Teratai. Beberapa ahli pohon alam yang melihat Suyun menyadari dan mulai berbisik satu sama lain, berseru kaget. Jugo adalah penerus kepala pengawal yang baru diangkat, dan karena dia belum pernah melihat Suyun sebelumnya, dia tidak mengenalnya. Ketika Suyun melihat bahwa sekelompok orang mengenalinya, dia menyadari bahwa hubungannya dengan pohon alam tidak buruk, dia segera mengeluarkan daun surgawi yang telah diberikan oleh guru alam kepadanya, dan berteriak, karena semua orang mengenali aku, maka itu bagus, ini adalah daun surgawi yang telah diberikan oleh Realm Master kepadaku, tidak ada alasan lain untuk mengeluarkannya, aku harap semua orang tidak akan mempersulit kita, dan cepat pergi. Daun Dewa. Liu Yuan terkejut, dengan daun ini, kamu dapat mewakili Master Realm. Tuan Jugo, apa yang harus kita lakukan? Suyun memiliki benda ini, kita tidak dapat memindahkannya. Salah satu dari mereka berbalik dan berkata kepada Jugo. Mendengar itu, Jugo mendengus diam-diam, aku tidak peduli siapa Suyun, aku juga tidak peduli apa yang ada di tangannya, situasi kali ini sangat berbeda. Hati, apakah alam Wanhua atau daun orang itu yang penting? Ini. Semua orang bermasalah. Jika kita bergegas untuk menangkap rubah iblis itu, kita dapat melindungi alam Wanhua dan melindungi alam Wanhua. Jika itu terjadi, meskipun kita akan dihukum oleh Master Realm, kita akan dihormati oleh semua roh dari alam Wanhua, yang merupakan lebih rendah dari keduanya. Apakah kamu tidak mengerti? Jugo berteriak lagi. Kata-kata lurus ini membuat mereka yang ragu-ragu menjadi sadar. Situasinya sekarang berbeda, jika dia masih khawatir tentang daun surgawi, alam Wanhua akan benar-benar mati. Benar, dibandingkan dengan seluruh alam Wanhua, daun dewa ini bukanlah apa-apa. Kata Liu Yuan. Benar, kami sedang mempertimbangkan dari perspektif alam Wanhua, pada titik ini
tidak masalah jika Master Ilm datang untuk menghukum kami, karena kami berurusan dengan rubah iblis roh, bukan Tuan Suyun, tidak ada perlu takut. Semua orang menyerang bersama, mari kita rebut Spirit Demon Fox dulu. Jika kamu memiliki tanggung jawab, kita akan menghadapinya bersama. Baik. Mengikuti sihir Jugu, para ahli pohon alam tidak lagi khawatir. Dengan raungan, mereka mengaktifkan ki mereka yang dalam dan melepaskan aura mereka. Dari kelihatannya, mereka telah memutuskan untuk bertarung dengan Suyun. Pavilion Tuan Yan, apa yang harus kita lakukan? Di antara para ahli Gunung Linglong, Yan Wen berkata dengan suara rendah. Tunggu dan lihat. Yan Wen berkata dengan suara rendah, jika orang-orang dari Realm Tree ini ingin menangkap iblis rubah, maka biarkan mereka menangkapnya. Pemimpin sekte adalah dermawan untuk Gunung Linglong aku, jika kita bergerak, tidak pantas bagi kita untuk melakukannya. Selanjutnya, pemimpin sekte telah mengumumkan bahwa kita terpisah dari sekte pedang bintang teratai, dan sudah sulit baginya untuk berurusan dengan begitu banyak ahli dari pohon Realm sendirian. Jika kita bergerak sekarang, dan menyebarkan berita, yang lain pasti akan mengatakan bahwa orang-orang Gunung Linglong aku adalah musuh dan dermawan. Jika semua orang meninggalkan Gunung Linglong di masa depan, aku khawatir kamu bahkan tidak akan dapat mengangkat kepala dan melihat orang lain. Baik. Ya, ini masalah pohon alam, biarkan mereka yang menanganinya. Zhang Lukuang berkata. Yan Wen membuat keputusan, dan segera memerintahkan semua orang untuk mundur beberapa kilometer, menunjukkan sikap mereka. Ketika Jugu dan yang lainnya melihat tindakannya, mereka tidak senang. Orang-orang dari Gunung Linglong ini, mereka sebenarnya tidak berencana untuk mengambil tindakan. Bagus sekali, setelah masalah ini diselesaikan, aku pasti akan mengurus kalian semua. Jugu menatap Yan Wen dan yang lainnya dengan galak, dan berkata demikian pada dirinya sendiri. Liu Yuan mengeluarkan cabang pohon aneh itu, dan berkata kepada Suyun, Tuan Suyun, meskipun kamu telah membantu alam Wanhua aku, tetapi untuk masalah ini, aku khawatir kami tidak dapat mendengarkan kamu, dan kamu harus menyerahkan rubah iblis, atau alam Wanhua aku tidak akan aman. Sepertinya kamu bertekad untuk bertarung denganku. Suyun berkata dengan dingin. Tidak ada pilihan lain. Liu Yuan mengatupkan giginya dan berkata. Karena itu masalahnya, aku juga tidak akan sopan. Suyun memegang pedang api kesengsaraan dengan erat dan berkata dengan dingin, silakan. Tuan Suyun, kamu memaksa kami melakukan ini, maaf. Liu Yuan berteriak, lalu berteriak dengan marah, aku akan menahan Tuan Suyun, kalian semua menangkap iblis rubah. Dengan mengatakan itu, 4 orang bergegas keluar dari sisi Liu Yuan, langsung menuju Suyun. Melihat itu, Suyun hendak bergerak. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Huqian Mei yang berada di sampingnya mengambil langkah pertama. Tangannya membentuk telapak tangan saat dia melambaikannya ke kiri dan ke kanan, mengirimkan 2 aliran cahaya kemasan. Cahaya kemasan terbang keluar dari telapak tangannya dan berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, itu berkumpul bersama, membentuk pelangi besar dan ramping. Pelangi emas meletus, menyebabkan Liu Yuan dan yang lainnya didorong mundur, mereka tidak dapat mendekati Suyun dan Huqian Mei, tetapi pelangi emas berputar di sekitar Huqian Mei selama beberapa putaran, lalu tiba-tiba berubah menjadi naga emas raksasa. Yang menerkam ke arah Liu Yuan dan yang lainnya. Apa? Wajah Liu Yuan tiba-tiba berubah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.